Tak ada yang mau merawat konglomerat lumpuh itu, sampai seorang kurir makanan sederhana muncul. Ketika iklan lowongan menjanjikan gaji 2 kali lipat untuk merawat pasien istimewa, puluhan kandidat berdatangan ke kediaman mewah tersebut. Satu persatu, mereka semua lari tunggang langgang setelah beberapa menit bersama wanita yang menyambut mereka dengan teriakan dan hinaan paling menusuk. Tepat pada saat itulah, Budi Santoso memarkir sepeda motornya di depan gerbang megah. Ia hanya datang untuk mengantar pesanan makanan, ojol. Tetapi melalui jendela, ia melihat perawat lain keluar tergesa-gesa dari rumah, menggelengkan kepala dalam keputusasaan. Rasa penasaran menguasainya ketika ia mendengar asisten rumah tangga, ART, berkomentar kepada Satpam bahwa itu sudah kandidat ke-10 minggu ini. Wanita yang dimaksud bernama Ibu Ratna Wijaya, seorang pengusaha properti berusia 50 tahun yang telah kehilangan semua gerakan dari leher ke bawah setelah kecelakaan mobil serius 2 tahun lalu. Reputasinya di wilayah itu sangat buruk. Tak ada yang bisa bekerja dengannya lebih dari beberapa hari. Teriakan nyaring terdengar di seluruh kediaman Wijaya saat ia mengusir para profesional berkualifikasi dengan menghina kelas sosial, penampilan fisik, dan kompetensi profesional mereka. Budi mengamati melalui gerbang saat menunggu seseorang menerima pesanannya. Pada usia 35 tahun, ia telah bekerja sebagai kurir makanan selama 4 tahun sejak kehilangan pekerjaannya di industri konstruksi. Hidup tidak mudah. Ia menafkahi ibunya yang janda dan menderita diabetes, serta membutuhkan obat-obatan mahal, selain membantu adiknya dengan biaya kuliah. Ketika ART itu akhirnya muncul di gerbang, Budi tidak bisa menahan diri. "Permisi Bu, maafkan rasa penasaran saya, tapi orang-orang yang keluar itu, apakah mereka melamar pekerjaan di sini?" Wanita paruh baya itu, yang memperkenalkan diri sebagai Bi Ijah, menghela napas panjang. Mereka adalah kandidat untuk merawat majikan, tapi tak ada yang sanggup bertahan sehari pun. Majikan yang malang itu sangat membenci situasinya, dan perawatan seperti apa yang beliau butuhkan. Semua nak, memberi makan, kebersihan, obat-obatan. Beliau tidak bisa menggerakkan apapun dari leher ke bawah, tapi temperamennya sudah mustahil sejak kecelakaan. Budi menyerahkan pesanan, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa melupakan percakapan itu. Dalam perjalanan pulang, ia kembali melewati kediaman Wijaya dan melihat mobil lain melaju kencang. Sudah lewat pukul 8 malam, dan upaya baru telah gagal. Malam itu, ia berbicara dengan ibunya tentang kesulitan keuangan keluarga. "Bu, obat-obatan semakin mahal, dan motor butuh perbaikan mendesak. Kalau aku tidak dapat penghasilan tambahan, aku tidak tahu harus bagaimana." Ibu Murni Santoso, seorang wanita berusia 68 tahun, memegang tangan putranya. "Anakku, kamu sudah melakukan banyak hal untuk kami. Tuhan pasti akan membukakan jalan, yakinlah." Saat itulah Budi mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Keesokan paginya, ia kembali ke kediaman Wijaya dan menekan bel. Bi Ijah langsung mengenalinya. "Anak kurir kemarin, mengapa sudah di sini sepagi ini? Saya ingin melamar untuk merawat majikan Anda." Bi Ijah membelalakkan mata karena terkejut. "Nak, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kemarin saja, 2 perawat bersertifikat keluar dari sini, tidak tahan 2 jam. Meskipun begitu, saya ingin mencoba. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini." Bi Ijah ragu, tetapi ada sesuatu dalam tekad pemuda itu yang meyakinkannya untuk setidaknya memberitahukan kepada majikannya. Beberapa menit kemudian, ia kembali. "Ibu Ratna akan menerima Anda, tapi beliau sudah memperingatkan bahwa itu akan cepat. Anda benar-benar ingin masuk?" Jantung Budi berdebar kencang, tetapi ia mengangguk dengan mantap. Bagian dalam kediaman itu bahkan lebih megah dari yang terlihat dari luar. Lantai marmer, lukisan mahal di dinding, dan perabotan kayu jati di setiap ruangan. Bi Ijah membawanya ke ruang tamu yang luas, tempat-tempat tidur rumah sakit dan berbagai peralatan medis telah dipasang. Saat itulah ia melihatnya untuk pertama kali. Ibu Ratna Wijaya duduk di kursi roda modern dengan sabuk pengaman di dada dan pinggang. Rambut pirangnya terawat baik, dan ia mengenakan blos sutra putih. Meskipun situasinya demikian, masih terlihat bahwa ia adalah wanita yang sangat cantik, tetapi mata birunya menunjukkan dingin dan kepahitan yang membekukan suasana. "Jadi, kamu pahlawan berikutnya yang berpikir bisa menahanku," katanya dengan suara tajam, bahkan tanpa melihatnya langsung. "Selamat pagi Ibu Ratna, nama saya Budi Santoso. Saya datang untuk mencari informasi tentang lowongan perawat." Beliau akhirnya mengangkat pandangannya dan memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan penghinaan.
Lihat dirimu, pakaian murahan, sepatu sobek, rambut asal potong. Apa kamu benar-benar berpikir punya kompetensi untuk merawat seseorang? Budi merasa wajahnya memerah, tetapi ia tetap tenang. Anda benar tentang penampilan saya, tetapi saya memiliki kemauan untuk belajar dan bekerja dengan dedikasi. Dedikasi? Ia tertawa mencemooh. Yang terakhir mengatakan itu keluar dari sini sambil menangis ketika saya memintanya memandikan saya. Apakah Anda punya kursus di bidang ini? Saya tidak punya kursus khusus, tetapi saya merawat nenek saya selama 2 tahun terakhir hidupnya. Beliau juga butuh perawatan khusus. Nenekmu? Ibu Ratna meninggikan suaranya. Saya bukan nenekmu, dasar bodoh. Saya butuh profesional berkualifikasi, bukan kurir makanan yang merasa mampu melakukan segalanya. Keheningan berat menyelimuti ruangan. Bi Ijah mengamati dengan tegang, menunggu Budi keluar seperti yang lain, tetapi ia tetap berdiri tegak di tempatnya. Anda benar untuk tidak percaya pada saya. Saya memang tidak punya pengalaman profesional di bidang ini, tapi saya punya sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Tentu, satu lagi yang ingin memanfaatkan situasi saya untuk mendapatkan uang mudah. Ini bukan uang mudah, Ibu Ratna. Merawat seseorang tidak pernah mudah, tapi saya akan berusaha yang terbaik karena kesempatan ini akan sangat berarti bagi keluarga saya. Ibu Ratna terdiam beberapa saat, mengamatinya, seolah sedang memproses sesuatu yang berbeda dalam jawaban itu. Dan apa yang akan Anda lakukan berbeda dari yang lain? Budi berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya akan memperlakukan Anda sebagai seseorang, bukan sebagai masalah yang harus dipecahkan. Kata-kata itu memicu sesuatu yang tak terduga pada Ibu Ratna. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia tidak langsung membentak seorang kandidat. Bi Ijah, bawakan kursi untuk kandidat ini. ART itu segera menurut, masih terkejut dengan perkembangan percakapan. Anda bilang, merawat nenekmu. Beliau meninggal karena apa? Beliau stroke dan terbaring di tempat tidur selama 2 tahun. Saya membantu ibu saya dengan perawatan sehari-hari. Dan mengapa Anda bekerja sebagai kurir makanan alih-alih bekerja sebagai perawat? Karena saya butuh penghasilan segera. Dan peluang sebagai perawat sangat jarang. Kebanyakan keluarga menginginkan profesional bersertifikat. Ibu Ratna tetap termenung beberapa menit. Bi Ijah jelas gugup, menunggu ledakan yang biasanya terjadi pada titik wawancara ini. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, luangkan waktu untuk meninggalkan like Anda, dan, yang terpenting, berlangganan saluran ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang mari kita lanjutkan. Baiklah, saya akan membuat Anda sebuah proposal, Budi Santoso. Jantung pemuda itu berdebar kencang. Anda akan bekerja di sini selama seminggu tanpa gaji. Bagaimana maksudnya? Persis seperti yang Anda dengar. Jika Anda berhasil bertahan dengan saya selama 7 hari penuh tanpa melarikan diri atau menyerah, maka kita akan membicarakan perekrutan. Jika Anda menyerah sebelumnya, Anda tidak mendapatkan apa-apa dan tidak pernah muncul di sini lagi. Bi Ijah terperangah. Ia belum pernah menyaksikan proposal yang begitu tidak biasa. Tapi Ibu Ratna, diam, Bi Ijah. Biarkan pemuda ini memutuskan. Budi tahu bahwa seminggu tanpa menerima apapun akan sulit bagi keuangannya, tetapi ia juga menyadari bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan nyata untuk mendapatkan pekerjaan itu. Saya terima proposalnya. Bagus. Anda mulai besok jam 6 pagi. Bi Ijah akan menjelaskan rutinitas dasar Anda. Dan hanya untuk memperjelas, saya akan melakukan segala yang mungkin agar Anda mengundurkan diri. Saya akan menguji setiap batas Anda sampai saya tahu kapan Anda akan hancur. Mengerti? Saya ragu, tapi setidaknya Anda sudah diperingatkan. Anda boleh pergi sekarang. Bi Ijah, antar dia ke pintu keluar. Ketika mereka keluar dari ruangan, ART itu memegang lengan Budi dengan cemas. Nak, kamu tidak tahu apa yang baru saja kamu setujui. Beliau adalah orang yang sangat menderita, tapi mustahil untuk dihadapi apa yang sebenarnya terjadi padanya. Bi Ijah melihat sekeliling untuk memastikan mereka tidak didengar. 2 tahun lalu, beliau mengalami kecelakaan mobil yang mengerikan. Beliau dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan, dan ketika kembali ke rumah, beliau mengetahui bahwa perusahaan hampir bangkrut dan banyak orang dekat hanya ingin memanfaatkan situasinya. Dan keluarga? Anak-anaknya hanya muncul ke sini ketika mereka butuh uang. Beliau merasa ditinggalkan oleh semua orang. Itulah mengapa beliau memperlakukan buruk siapapun yang mencoba membantu. Saya mengerti. Dan apa rutinitas dasar saya? Datang jam 6 pagi untuk membantu kebersihan pagi. Setelah itu, sarapan,
obat-obatan, latihan fisioterapi, makan siang, obat sore, dan makan malam. Anda akan pulang sekitar jam 8 malam. Setiap hari, dari Senin sampai Sabtu, hari Minggu beliau bersama saya. Budi menghitung dalam hati waktu yang akan ia lewatkan dari pekerjaan kurir. Itu akan menjadi pengorbanan finansial yang sangat besar, tetapi jika ia mendapatkan pekerjaan permanen, itu akan segera terbayar. Baiklah, sampai besok kalau begitu. Semoga berhasil, nak. Anda akan membutuhkannya. Malam itu, Budi menceritakan segalanya kepada ibu dan adiknya, Siti, yang berada di tahun ketiga keperawatan. Bang, kamu yakin dengan ini? Seminggu tanpa penghasilan bisa sangat mempersulit situasi kita. Siti, kalau aku dapat pekerjaan ini, itu akan menyelesaikan masalah keuangan kita sekaligus. Gajinya 3 kali lipat dari yang aku dapat dari pekerjaan kurir. Ibu murni khawatir dengan masalah lain. Anakku, bagaimana jika wanita itu benar-benar mustahil untuk ditoleransi? Kamu bisa lelah tanpa hasil? Bu, aku harus mencobanya. Selain uang, aku merasa benar-benar bisa membantunya. Aku melihat sesuatu di matanya hari ini. Itu bukan hanya kemarahan, itu adalah kesedihan yang mendalam. Siti, yang sudah magang di rumah sakit, memberikan beberapa saran penting kepada kakaknya. Bang Budi, pasien cedera tulang belakang bisa sangat depresif dan agresif. Strategi terbaik adalah selalu tetap tenang dan mencoba memahami bahwa kemarahan itu tidak ditujukan secara pribadi kepadamu. Aku akan mengingatnya. Di pagi pertama, Budi tiba tepat pukul 6. Bi Ijah sudah menunggunya dan membawanya langsung ke kamar Ibu Ratna. Beliau sudah bangun di tempat tidur rumah sakit dengan ekspresi yang bahkan lebih muram dari hari sebelumnya. Jadi, Anda kembali. Saya pikir Anda akan berubah pikiran di malam hari. Selamat pagi, Ibu Ratna. Saya di sini untuk bekerja. Kita lihat saja. Bi Ijah, jelaskan prosedurnya, lalu mundurlah. Saya ingin melihat apakah dia bisa mengurusnya sendiri. ART itu mulai menunjukkan cara kerja peralatan untuk memindahkan Ibu Ratna dari tempat tidur ke kursi roda, cara menyiapkan mandi, dan mengatur obat-obatan. Semuanya lebih kompleks dari yang dibayangkan Budi, tetapi ia memperhatikan setiap detail. Sekarang Anda akan memandikan saya, kata Ibu Ratna ketika mereka sendirian. Tentu. Di mana kamar mandi adaptifnya? Di sana, di kamar mandi utama. Dan untuk informasi Anda, saya akan mengkritik setiap gerakan Anda. Prosesnya benar-benar sulit. Ibu Ratna mengeluh tentang suhu air. Posisi ia ditempatkan di kursi mandi, tekanan pancuran, dan bahkan cara ia memegang sabun. Anda terlalu kasar. Hati-hati dengan lengan saya, mereka juga sensitif. Maaf, saya akan lebih berhati-hati. Dan air ini terlalu dingin. Anda ingin saya kena radang paru-paru. Budi menyesuaikan suhu dengan sabar. Sekarang terlalu panas. Anda tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Butuh lebih dari 1 jam untuk menyelesaikan mandi. Padahal biasanya hanya 20 menit, tetapi Budi tidak mengeluh sekalipun. Saat sarapan, Ibu Ratna terus menguji kesabarannya. Buah ini dipotong dengan buruk. Potong menjadi potongan yang lebih kecil. Rotinya terlalu gosong. Buat yang lain. Jus ini terlalu banyak es. Keluarkan beberapa kubus. Setiap permintaan dipenuhi tanpa perdebatan. Ibu Ratna mengamati setiap reaksinya dengan saksama, menunggu saat ia akan meledak atau menyerah. Tetapi Budi tetap tenang dan hanya menyelesaikan setiap masalah. Saat latihan fisioterapi, ia mengarang bahwa ia sakit dan menolak untuk bekerja sama. Saya tidak akan melakukan latihan hari ini. Saya merasa sangat sakit di punggung. Apakah Anda ingin saya memanggil dokter? Tidak perlu dokter. Saya hanya tidak mau melakukan fisioterapi hari ini. Baiklah. Apa yang ingin Anda lakukan kalau begitu? Pertanyaan itu mengejutkannya. Biasanya para perawat bersikeras untuk melanjutkan latihan atau kesal dengan penolakan itu. Apa maksud Anda? Apa yang ingin saya lakukan? Apakah Anda punya waktu luang beberapa jam sekarang? Adakah kegiatan yang ingin Anda lakukan sebagai ganti fisioterapi? Ibu Ratna terdiam beberapa saat tanpa jawaban. Sudah begitu lama seseorang menanyakan apa yang ingin ia lakukan. Saya ingin berada di teras berjemur. Sempurna, saya akan membawa Anda ke sana. Ia mendorong kursi roda ke teras luas yang menghadap ke taman yang terawat baik. Hari itu cerah dan menyenangkan. Dan apakah Anda ingin minum atau makan sesuatu? Jus jeruk alami tanpa gula. Saya akan kembali. Sementara Budi menyiapkan jus di dapur, Bi Ijah mengamatinya dengan penasaran. Bagaimana beliau hari ini? Baik, beliau sedang berjemur di teras sekarang. Berjemur? Beliau tidak keluar dari kamar itu selama berbulan-bulan. Bagaimana Anda berhasil meyakinkannya?
Saya hanya bertanya apa yang ingin beliau lakukan. Bi Ijah menggelengkan kepala terkesan. Ketika ia kembali dengan jus, Ibu Ratna sedang menatap taman dalam diam. Ini dia Ibu Ratna. Terima kasih. Ia berdiri beberapa menit di sampingnya, tidak yakin apakah harus menjauh. Anda bisa duduk di kursi rotan itu, katanya. Menunjuk kursi rotan dengan matanya. Terima kasih. Mereka terdiam beberapa menit, hanya mengamati gerakan burung di taman. Sudah berapa lama Anda bekerja sebagai kurir makanan? Tanyanya tiba-tiba. 4 tahun. Dan sebelum itu, saya bekerja di industri konstruksi selama 8 tahun. Mengapa Anda keluar? Perusahaan bangkrut selama krisis. Banyak orang kehilangan pekerjaan pada saat itu. Ibu Ratna menyerap informasi itu tanpa komentar. Itu adalah percakapan normal pertama yang ia miliki dengan seseorang dalam waktu yang lama. Anda punya keluarga? Ya, ibu saya dan adik perempuan saya. Dan ayah Anda? Ayah meninggal ketika saya berusia 16 tahun. Ibu membesarkan kami sendirian. Saya mengerti. Beberapa menit hening lagi. Apakah Anda menyesal keluar dari industri konstruksi? Budi memikirkan pertanyaan itu. Kadang-kadang ya, saya suka pekerjaan itu. Itu sesuatu yang konkret. Anda tahu, membangun hal-hal yang akan bertahan selama bertahun-tahun, dan pekerjaan kurir tidak memberi Anda perasaan itu. Ini adalah pekerjaan yang diperlukan, tetapi tidak ada pembangunan sesuatu yang permanen. Ibu Ratna mengangguk seolah mengerti persis apa yang ingin ia katakan. Saya juga suka membangun hal-hal yang tahan lama. Apakah Anda punya perusahaan? Masih punya. Sebuah perusahaan konstruksi menengah yang berspesialisasi dalam perumahan rakyat. Sungguh? Kalau begitu, mungkin kita pernah bekerja di beberapa proyek bersama tanpa menyadarinya. Itu mungkin. Untuk pertama kalinya, ia menunjukkan sesuatu yang samar-samar menyerupai senyuman. Sisa pagi hari berlalu dengan tenang. Ibu Ratna tidak lagi membuat kritik yang tidak perlu dan bahkan mengucapkan terima kasih ketika ia membantunya dengan makan siang. Sore harinya, ia meminta untuk kembali ke teras. Kali ini ia meminta Budi membawa beberapa dokumen perusahaan yang ada di kantornya. Apakah Anda tahu cara membaca denah arsitektur? Sedikit. Saya belajar dasarnya di konstruksi. Lihat yang ini. Itu adalah proyek perumahan rakyat yang telah terhenti selama 2 tahun. Proyek ini terlihat sangat bagus, mengapa tidak dilaksanakan? Setelah kecelakaan saya, banyak hal terhenti. Para mitra mengambil keputusan, tetapi mereka lebih konservatif. Saya mengerti. Sebenarnya mereka tidak konservatif. Mereka tidak kompeten, katanya dengan kepahitan. Budi menyadari bahwa ia telah menyentuh titik sensitif. Anda ingin membicarakannya? Untuk apa? Anda tidak mengerti bisnis? Mungkin tidak, tapi saya bisa mengerti frustrasi. Jawaban itu mengejutkannya. Bagaimana begitu? Ketika saya kehilangan pekerjaan di industri konstruksi, saya juga merasa frustrasi melihat proyek yang telah saya bantu, mulai ditinggalkan atau diselesaikan dengan buruk oleh tim lain. Ibu Ratna mengamatinya dengan minat baru. Dan bagaimana Anda mengatasi frustrasi itu? Awalnya, buruk. Saya terus merenungkan hal-hal yang bisa berbeda. Setelah itu saya menyadari bahwa frustrasi hanya melukai saya dan tidak mengubah apapun dalam situasi itu. Dan apa yang Anda lakukan? Saya mencoba fokus pada apa yang masih bisa saya kendalikan. Dalam hal ini, menemukan cara baru untuk menafkahi keluarga saya. Sesederhana itu tidak sederhana, kan? Tapi itulah yang berhasil untuk saya. Ibu Ratna termenung untuk waktu yang lama. Apakah menurut Anda, saya harus menerima begitu saja bahwa perusahaan saya akan dihancurkan oleh orang-orang tidak kompeten yang mengelolanya? Saya tidak tahu, Ibu Ratna. Tetapi mungkin Anda bisa menemukan cara untuk memengaruhi keputusan, bahkan dalam situasi Anda saat ini. Bagaimana? Anda masih pemiliknya, kan? Kalau begitu, Anda pasti punya beberapa hak. Tentu saja saya punya hak. Tapi bagaimana saya akan menggunakannya dalam situasi ini? Ia menunjuk ke tubuhnya sendiri dengan matanya. Kepala Anda masih berfungsi dengan sempurna, dan dari apa yang saya lihat, Anda mengerti banyak tentang konstruksi. Dan kemudian, maka masalahnya bukanlah kemampuan Anda. Ini hanya masalah menemukan cara yang tepat untuk menerapkan kemampuan itu. Ibu Ratna mengamatinya dengan ekspresi yang tidak bisa diuraikan Budi. Anda lebih cerdas dari yang terlihat. Terima kasih, saya kira. Itu belum tentu pujian, tetapi kali ini ia tersenyum terbuka saat mengatakannya. Hari pertama berakhir tanpa konflik besar. Ketika Budi pamit pukul 8 malam, Ibu Ratna hanya mengangguk dan berkata, "Sampai besok." Bi Ijah mengantarnya ke pintu keluar. "Nak, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan,
Tapi beliau berbeda hari ini. Sudah berbulan-bulan saya tidak melihat beliau setenang ini. Saya hanya mencoba memperlakukan beliau seperti orang normal. Teruslah lakukan itu. Mungkin Anda benar-benar bisa bertahan di sini. Hari kedua dimulai lebih baik dari yang pertama. Ibu Ratna tidak mengkritik mandi dan sarapan tanpa keluhan. Selama latihan fisioterapi, ia bahkan bekerja sama sebagian. Apakah latihan ini benar-benar diperlukan? Tanyanya. Menurut instruksi medis. Ya, mereka menjaga sirkulasi dan mencegah atrofi otot. Anda mengerti tentang itu? Tidak banyak, tapi adik saya sedang belajar keperawatan dan menjelaskan beberapa hal kepada saya. Adik Anda kuliah? Ya, tahun ketiga. Dan bagaimana biaya kuliahnya dibayar? Budi ragu sebelum menjawab. Dengan banyak pengorbanan. Dia mendapat beasiswa akademik parsial, tetapi masih perlu membayar sebagian uang kuliah. Dan Anda berkontribusi untuk itu? Tentu, dia adik saya. Dan impian Anda sendiri? Anda tidak pernah ingin kuliah? Pertanyaan itu mengejutkannya. Tentu saja, saya ingin. Saya selalu bermimpi kuliah teknik sipil, tetapi ketika ayah meninggal, saya harus bekerja untuk membantu di rumah. Dan sekarang, dengan adik Anda hampir lulus, tidak bisakah Anda melanjutkan studi? Mungkin suatu hari nanti. Untuk saat ini, prioritas saya adalah memastikan dia menyelesaikan universitas. Ibu Ratna terdiam beberapa saat memproses informasi itu. Anda mengorbankan impian Anda demi keluarga Anda. Tidak persis begitu. Saya hanya menunda beberapa rencana. Sejak 16 tahun yang lalu. Budi tidak punya jawaban untuk itu. Selama makan siang, Ibu Ratna mengajukan pertanyaan tak terduga. Anda ingin melihat bagaimana perusahaan saya bekerja. Bagaimana begitu? Saya punya beberapa dokumen dan proyek di sini di rumah. Bisakah saya menunjukkannya kepada Anda? Tentu. Jika Anda mau. Ijah, bawakan map-map dari kantor ke ruang tamu. ART itu tampak terkejut. Tetapi menurut. Sepanjang sore, Ibu Ratna menjelaskan kepada Budi cara kerja proses pembangunan perumahan rakyat. Ia menunjukkan lembar perhitungan biaya, jadwal kerja, dan denah arsitektur. Ini adalah proyek saya yang paling ambisius, katanya sambil menunjukkan satu set denah. Sebuah perumahan 100 rumah untuk keluarga berpenghasilan rendah dengan pembiayaan bersubsidi. Terlihat luar biasa. Mengapa dibatalkan? Tidak dibatalkan secara resmi, hanya terhenti selama 2 tahun. Dan apa masalahnya? Ibu Ratna menghela napas dalam-dalam. Para mitra berpikir itu terlalu berisiko. Mereka lebih suka proyek yang lebih kecil dan lebih mahal, dengan margin keuntungan yang lebih besar. Tapi proyek ini tidak akan menghasilkan keuntungan? Ya. Akan menghasilkan, tetapi lebih sedikit per unit. Sebagai gantinya, akan ada 100 rumah, alih-alih 20. Budi menganalisis angka yang ia tunjukkan. Menurut perhitungan saya, total keuntungan akan jauh lebih besar dalam proyek ini. Tepat sekali. Tapi mereka tidak bisa melihatnya. Dan Anda tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Secara hukum saya bisa, tetapi dalam praktiknya, bagaimana saya akan mengelola proyek sebesar ini dalam situasi saya saat ini? Dengan tim yang terpercaya. Tim terpercaya yang mana? Setelah kecelakaan itu, saya menemukan bahwa sebagian besar orang di sekitar saya hanya tertarik pada uang saya. Budi menyadari akar masalahnya. Itu bukan hanya keterbatasan fisik, itu adalah hilangnya kepercayaan pada orang lain. Anda sudah mencoba mengenali beberapa orang yang benar-benar peduli pada Anda, seperti siapa? Ijah, misalnya. Sudah berapa lama dia bekerja di sini? 15 tahun. Dan dia bisa saja pergi bekerja di tempat lain setelah kecelakaan itu, kan? Bisa, tapi dia tetap tinggal. Itu tidak berarti apa-apa bagi Anda. Ibu Ratna termenung. Ia belum pernah melihatnya dari sudut pandang itu. Dan pasti ada orang lain seperti itu. Mungkin Anda hanya perlu belajar mengidentifikasi mereka lagi. Anda pikir sesederhana itu? Tidak sederhana, kan? Tapi juga tidak mustahil. Sore itu, Ibu Ratna, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, berbicara tentang rencana masa depannya, alih-alih hanya meratapi masa lalu. Hari ketiga membawa ujian nyata pertama. Ibu Ratna bangun dengan suasana hati yang sangat buruk dan kembali ke perilaku agresif pada pertemuan pertama. Anda terlambat datang. Sudah jam 6.05, maaf Ibu Ratna. Lalu lintas lebih padat hari ini. Saya tidak tertarik dengan alasan Anda. Jika Anda tidak bisa datang tepat waktu, mungkin Anda tidak cocok untuk pekerjaan ini. Anda benar. Saya akan berangkat lebih awal dari rumah besok. Dan satu hal lagi, kemarin Anda menyentuh dokumen saya tanpa izin. Bagaimana begitu? Anda menunjukkan dokumennya kepada saya.
Saya tidak memberi Anda izin untuk menangani kertas-kertas saya. Anda meninggalkan semuanya berantakan. Budi tahu itu tidak benar, tetapi ia tidak berdebat. Saya minta maaf. Saya akan lebih berhati-hati, dan kopi ini mengerikan. Bagaimana Anda bisa salah dalam hal yang begitu sederhana? Kopi itu persis sama dengan hari-hari sebelumnya yang telah beliau setujui. Jelas ia sedang menguji kesabarannya. Saya akan buatkan yang lain, Ibu Ratna, dan kali ini buat yang benar. Selama mandi, ia mengeluh tentang segalanya. Suhu air, tekanan pancuran, posisi kursi, bahkan sabun yang ia pilih sendiri. Anda ceroboh. Anda menyakiti saya. Di mana? Bagaimana? Tidak penting di mana, Anda harus lebih hati-hati. Budi tahu bahwa ia sama sekali tidak menyakitinya, tetapi ia tetap memeriksa dengan hati-hati apakah ada masalah. Berhenti memeriksa saya seolah saya objek. Miliki lebih banyak rasa hormat. Maaf, Ibu Ratna. Saya hanya ingin memastikan saya tidak melukai Anda. Tentu saja Anda melukai saya, tapi Anda tidak peduli. Situasi terus memanas sepanjang pagi. Ibu Ratna mengkritik segalanya dengan intensitas yang jauh lebih besar daripada hari-hari pertama. Sekitar pukul 10, ia akhirnya meledak. Cukup, saya tidak tahan lagi. Anda tidak kompeten, ceroboh, dan tidak punya kualifikasi untuk berada di sini. Budi tetap tenang, tetapi ia melanjutkan. Lihat dirimu. Kurir makanan yang berpikir bisa merawat orang. Anda menyedihkan. Saya mengerti Anda frustrasi. Anda tidak mengerti apa-apa. Tidak ada. Anda hanya oportunis lain yang ingin mendapatkan uang mudah dengan mengorbankan saya. Ibu Ratna, jangan potong pembicaraan saya. Saya sedang bicara. Anda pikir Anda bisa menipu saya dengan bersikap baik selama 2 hari, kan? Anda pikir saya akan menyayangi Anda dan memberi Anda pekerjaan itu? Tidak, saya pembohong. Kalian semua sama. Hanya ingin memanfaatkan situasi saya. Ia berteriak dengan intensitas yang membuat Bi Ijah berlari ke ruang tamu. Apa yang terjadi di sini? Bi Ijah, pria ini tidak sopan kepada saya. Saya ingin dia keluar dari rumah saya segera. ART itu menatap Budi, yang tetap tenang, meskipun diteriaki. Ibu Ratna, tapi saya tidak mau penjelasan. Saya mau dia pergi sekarang. Bi Ijah jelas bingung, karena ia telah menyaksikan 2 hari interaksi yang tenang di antara mereka. Budi menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan. Ibu Ratna, Anda benar dalam satu hal. Dalam hal apa? Tanyanya. Masih marah. Saya memang sangat membutuhkan pekerjaan ini. Dan Anda punya hak penuh untuk tidak percaya pada saya. Ibu Ratna tampak terkejut dengan persetujuan itu. Jadi, Anda akui Anda di sini hanya karena uang? Saya akui uang itu penting bagi saya. Ya, tapi itu bukan satu-satunya alasan. Apa alasan lainnya kalau begitu? Dalam 2 hari terakhir berbincang dengan Anda, saya merasa berguna dengan cara yang sudah lama tidak saya rasakan. Berguna bagaimana? Membantu seseorang tidak hanya dengan tugas fisik, tetapi berbincang tentang hal-hal penting, tentang proyek, tentang impian, tentang kehidupan. Ibu Ratna terdiam beberapa detik, memproses jawaban itu. Itu tidak mengubah fakta bahwa Anda tidak punya kualifikasi. Itu benar, saya tidak punya gelar, saya tidak punya kursus teknis. Saya tidak punya pengalaman profesional di bidang ini. Lalu, mengapa saya harus percaya pada Anda? Karena saya sudah di sini 3 hari. Anda telah menguji saya dengan segala cara yang mungkin, dan saya belum menyerah atau kehilangan kesabaran sekalipun. Itu tidak membuktikan apa-apa. Itu membuktikan bahwa saya benar-benar peduli dengan pekerjaan ini, dan mungkin jauh di lubuk hati Anda juga. Kalimat terakhir itu menyebabkan keheningan total di ruangan itu. Ibu Ratna menatapnya tajam untuk waktu yang lama dengan ekspresi yang tak teruraikan. Anda peduli pada saya. Saya peduli. Ya. Mengapa? Budi berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Karena dalam 2 hari terakhir, saya melihat seorang wanita yang cerdas, gigih, dan bersemangat tentang pekerjaannya. Seseorang yang membangun perusahaan untuk membantu keluarga seperti keluarga saya, memiliki rumah sendiri. Dan saya kesal melihat orang itu mengisolasi diri dari dunia karena prasangka orang lain. Prasangka apa? Prasangka untuk percaya bahwa karena Anda berada di kursi roda, Anda tidak bisa lagi berkontribusi pada hal-hal penting. Ibu Ratna terlihat sangat terharu dengan kata-kata itu. Anda benar-benar percaya itu? Saya percaya. Kecelakaan Anda mengubah situasi fisik Anda, tetapi tidak mengubah kecerdasan, pengalaman, atau kemampuan Anda untuk mengambil keputusan. Air mata mulai terbentuk di matanya. Sudah lama sekali tidak ada yang melihat saya seperti itu. Maka, mungkin sudah waktunya bagi Anda untuk mulai melihat diri Anda seperti itu lagi.
Bi Ijah mengamati percakapan itu dengan terharu, melihat majikannya menunjukkan kerentanan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Ibu Ratna terdiam beberapa menit, jelas berjuang melawan emosi. Baiklah, Anda lulus ujian hari ini. Ujian apa? Ujian untuk melihat apakah Anda akan mempertahankan kesabaran, bahkan ketika saya benar-benar sulit ditoleransi. Semua orang lain melarikan diri pada ledakan pertama. Dan, jika saya juga pergi, maka saya akan tahu bahwa saya benar tentang Anda, tapi Anda tidak pergi, tidak. Dan itu berarti bahwa mungkin saya salah. Itu adalah pertama kalinya Ibu Ratna mengakui bahwa ia bisa salah tentang sesuatu sejak kecelakaan itu. Bi Ijah, siapkan makan siang spesial. Hari ini kita punya sesuatu untuk dirayakan. Merayakan apa, Bu? Fakta bahwa mungkin saya telah menemukan seseorang yang bisa saya percaya. Sore itu, dinamika di antara mereka berubah sepenuhnya. Ibu Ratna mulai berbicara tentang ketakutannya, frustrasinya, dan impiannya tentang masa depan dengan cara yang tidak ia lakukan selama bertahun-tahun. Anda tahu apa ketakutan terbesar saya? Tanyanya ketika mereka berada di teras. Apa? Bahwa orang melihat saya dan hanya melihat keterbatasan. Bahwa pendapat saya tidak lagi berharga karena tubuh saya tidak lagi berfungsi. Dan Anda merasa seperti itu setiap hari. Itulah mengapa saya marah ketika orang mencoba membantu saya. Karena saya takut mereka melihat bantuan itu sebagai rasa kasihan. Saya mengerti, tetapi membantu seseorang tidak selalu berarti rasa kasihan. Tidak. Kadang-kadang itu hanya mengakui bahwa kita semua butuh dukungan di berbagai bidang kehidupan. Bagaimana begitu? Misalnya, Anda butuh bantuan fisik untuk beberapa tugas, tetapi saya butuh bantuan intelektual untuk memahami bisnis. Itu membuat kita setara dalam beberapa hal. Ibu Ratna tersenyum dengan perspektif itu. Anda punya cara pandang yang menarik. Saya belajar dari ibu saya. Beliau selalu bilang bahwa kita semua punya sesuatu untuk ditawarkan dan sesuatu untuk dipelajari. Ibu Anda tampaknya orang yang bijaksana. Memang. Anda ingin bertemu dengannya suatu hari nanti. Bertemu ibumu? Tentu. Jika Anda mau, tentu saja. Ibu Ratna terlihat sangat terharu dengan undangan itu. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang mengundang saya untuk bertemu keluarga mereka. Kalau begitu sudah diputuskan. Ketika Anda merasa siap, kita atur pertemuannya. Saya sangat menginginkannya. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, luangkan waktu untuk meninggalkan like Anda dan, yang terpenting, berlangganan saluran ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang, mari kita lanjutkan. Hari keempat membawa penemuan baru yang akan mengubah segalanya. Ibu Ratna sedang meninjau dokumen ketika ia menemukan map yang telah ia lupakan. Budi, bisakah Anda bantu saya dengan satu hal? Tentu, Ibu Ratna. Di map ini, ada beberapa kertas penting yang tidak bisa saya baca dengan baik. Bisakah Anda membacakannya untuk saya? Tidak masalah. Ketika Budi membuka map itu, ia menemukan dokumen yang membuatnya bingung. Ibu Ratna, dokumen ini tentang donasi dan beasiswa akademik. Anda bisa menyisihkannya, tapi ada banyak nama di sini, dan jumlah yang tinggi. Ibu Ratna jelas merasa tidak nyaman. Itu hanya proyek lama, tidak penting. Proyek lama tentang apa, Budi? Tolong simpan kertas-kertas itu. Tetapi ia sudah melihat cukup banyak untuk memahami sesuatu yang luar biasa. Ibu Ratna, Anda membiayai studi puluhan anak muda yang membutuhkan? Saya melakukannya sebelum kecelakaan. Dan mengapa berhenti? Karena saya tidak bisa lagi mengelola hal-hal itu secara langsung. Tapi anak-anak muda itu, apa yang terjadi pada mereka? Ibu Ratna menghela napas dalam-dalam. Mereka harus mencari cara lain untuk membiayai studi. Beberapa berhasil, yang lain, saya tidak tahu. Budi merasakan emosi yang kuat ketika ia menyadari dimensi kedermawanannya. Berapa banyak orang yang Anda bantu dalam 10 tahun terakhir? Secara langsung ada 83 anak muda. Secara tidak langsung melalui proyek perumahan rakyat, ada ribuan keluarga. Dan tidak ada yang tahu ini. Saya selalu lebih suka membantu secara anonim. Saya tidak suka sorotan. Mengapa Anda berhenti dengan donasi? Karena saya tidak punya cara untuk menindaklanjuti setiap kasus secara pribadi, dan saya tidak percaya orang lain melakukannya untuk saya. Budi mengerti bahwa ia telah menemukan karakter sejati Ibu Ratna. Beliau bukanlah orang yang pahit secara alami, tetapi seseorang yang telah menutup hatinya karena kekecewaan. Dan bagaimana jika saya membantu Anda melanjutkan proyek-proyek itu? Bagaimana? Saya bisa menjadi mata dan kaki Anda, mengunjungi penerima manfaat, memantau kemajuan, memberikan laporan terperinci. Ibu Ratna menatapnya dengan terkejut.
Anda akan melakukan itu? Tentu, itu akan menjadi kehormatan untuk berpartisipasi dalam sesuatu yang begitu penting. Tapi Anda tidak punya pengalaman dalam kerja sosial. Saya tidak perlu memilikinya. Saya hanya butuh kejujuran dan dedikasi, dan itu bisa saya tawarkan. Ibu Ratna terharu dengan proposal itu. Anda tahu apa? Mungkin sudah waktunya untuk mencoba lagi. Dari mana Anda ingin mulai? Mari kita lihat bagaimana keadaan anak-anak muda yang kehilangan dukungan setelah kecelakaan saya. Beberapa pasti butuh bantuan untuk menyelesaikan studi mereka. Ide yang sempurna. Sore itu mereka menghabiskan waktu berjam-jam mengatur kontak lama dan merencanakan cara menemukan kembali mantan penerima manfaat. Budi, apakah Anda menyadari apa artinya ini? Apa? Jika kita berhasil mengaktifkan kembali proyek-proyek ini, kita akan mengubah hidup banyak orang lagi. Itu luar biasa, Ibu Ratna. Dan Anda tahu bagian terbaiknya? Apa? Setelah 2 tahun merasa tidak berguna, akhirnya saya akan punya tujuan lagi. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. Hari kelima dimulai dengan energi yang sama sekali berbeda. Ibu Ratna bersemangat dan penuh rencana. Ia meminta Bi Ijah menyiapkan kantor rumah yang telah ditutup sejak kecelakaan. Kita akan mengubah ruang itu menjadi pusat operasi kita, katanya kepada Budi. Pusat operasi untuk apa? Untuk mengelola proyek sosial dan juga untuk menindaklanjuti perusahaan dari jarak jauh. Anda akan kembali terlibat dengan perusahaan konstruksi? Ya, saya akan melakukannya. Saya menemukan bahwa saya bisa mengelola banyak hal dari sini di rumah, terutama dengan bantuan Anda. Bantuan saya? Tentu, Anda akan menjadi mata dan telinga saya di proyek eksternal. Tapi saya tidak mengerti apa-apa tentang administrasi. Anda akan belajar dan saya akan mengajari Anda. Bi Ijah berseri-seri melihat majikannya mendapatkan kembali minat pada kehidupan. Sudah lama sekali saya tidak melihat beliau sebersemangat ini, komentarnya kepada Budi. Senang melihat beliau begitu kan? Luar biasa, Nak. Anda benar-benar membuat keajaiban di sini. Saya tidak membuat keajaiban apapun, saya hanya memperlakukan beliau sebagai orang yang mampu, dan itulah yang beliau butuhkan untuk didengar. Sore harinya, Ibu Ratna menelepon perusahaan konstruksi untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Halo Dewi, saya Ratna. Ya, saya jauh lebih baik. Tidak, Anda tidak perlu datang ke sini. Saya hanya ingin rapat melalui konferensi video besok dengan semua mitra. Budi bisa mendengar kejutan dalam suara orang di ujung telepon. Ya, melalui konferensi video. Saya perlu membahas beberapa proyek penting. Tidak, ini bukan hal yang drastis. Saya hanya ingin melanjutkan partisipasi saya dalam keputusan perusahaan. Ketika menutup telepon, Ibu Ratna berseri-seri. Besok akan menarik. Anda gugup? Saya bersemangat. Sudah lama sekali saya tidak merasa siap untuk menghadapi mitra saya dan sekarang. Dengan Anda di sisi saya merasa mampu melakukan apapun. Kepercayaan yang beliau tunjukkan pada Budi sangat menggairahkan sekaligus menakutkan. Hari ke-6 membawa ujian profesional besar pertama. Rapat konferensi video dijadwalkan pukul 2 siang. Ibu Ratna menghabiskan sepanjang pagi meninjau dokumen dan menyiapkan argumen. Budi, bisakah Anda tinggal di sini selama rapat? Saya mungkin butuh bantuan Anda dengan dokumen. Tentu, Ibu Ratna. Dan sesuatu yang penting, jangan terintimidasi jika mereka mencoba meremehkan Anda. Mereka tidak tahu siapa Anda atau apa yang Anda wakili bagi saya sekarang. Saya mengerti. Tepat pukul 2, layar komputer menunjukkan 4 orang, 2 pria dan 2 wanita. Semuanya berpakaian rapi dan dengan ekspresi serius. Ratna, senang melihat Anda begitu, kata salah satu wanita. Terima kasih Dewi. Seperti yang Anda lihat, saya jauh lebih baik. Kami dengar Anda merekrut perawat baru, kata salah satu pria dengan nada sedikit curiga. Ya, saya merekrut Haris. Bahkan, dia ada di sini bersama saya. Budi, datanglah dan sapa mitra saya. Budi mendekati kamera dan melambai. Senang bertemu kalian. Reaksi mereka jelas dingin. Para mitra saling bertukar pandang di antara mereka secara tidak bijaksana. Ratna, bisakah kita bicara secara pribadi? Saran Dewi. Tidak perlu. Budi adalah tangan kanan saya sekarang. Semua yang Anda katakan kepada saya, dia juga perlu tahu. Ketidaknyamanan di antara para mitra terlihat jelas. Baiklah, kata Haris. Apa yang ingin Anda bicarakan? Saya ingin melanjutkan proyek perumahan rakyat yang ditangguhkan 2 tahun lalu. Keheningan total dalam panggilan video. Ratna, kata wanita kedua. Shinta, proyek itu sangat berisiko. Kita sudah membicarakannya. Anda membicarakannya dengan saya ketika saya rapuh dan bingung. Sekarang saya sadar dan bertekad. Tapi angka-angka membuktikan bahwa proyek itu layak dan menguntungkan.
Saya bisa menunjukkan perhitungannya lagi. Haris berdeham, tidak nyaman. Ratna, Anda yakin Anda dalam kondisi untuk mengambil keputusan sepenting itu? Pertanyaan itu seperti tamparan di wajahnya. Budi melihat ekspresinya langsung mengeras. Bagaimana Anda bilang, Haris? Jangan salah paham, tapi Anda melalui trauma yang sangat besar. Mungkin terlalu dini untuk apa? Untuk menggunakan kepala saya sendiri? Bukan itu, tapi keputusan bisnis menuntut. Menuntut apa? Kaki yang berfungsi? Ketidaknyamanan dalam panggilan video terasa jelas. Ratna, tolong, jangan memutarbalikkan kata-kata kami, kata Dewi. Kalau begitu, jelaskan kata-kata Anda. Apakah Anda pikir kemampuan mental saya terpengaruh oleh kecelakaan itu? Tidak persis begitu. Itu persisnya. Anda pikir karena saya di kursi roda, saya tidak bisa lagi mengambil keputusan. Budi menyadari bahwa Ibu Ratna menjadi sangat gelisah dan memutuskan untuk campur tangan. Permisi, katanya, mendekati kamera. Bolehkah saya membuat observasi? Para mitra tampak terkejut dengan intervensi itu. Selama seminggu ini, saya punya kesempatan untuk menganalisis proyek yang dimaksud secara rinci dengan Ibu Ratna. Angka-angka benar-benar membuktikan kelayakannya. Dan Anda siapa? Tanya Haris dengan nada meremehkan. Saya Budi Santoso, asisten Ibu Ratna. Dan meskipun saya tidak punya pelatihan akademik di bidang ini, saya bekerja 8 tahun di industri konstruksi. Ah, saya mengerti, kata Shinta dengan senyum merendahkan. Anda dari area operasional. Begitulah. Dan saya bisa menjamin bahwa proyek itu tidak hanya layak, tetapi juga diperlukan. Diperlukan? Bagaimana? Tanya Dewi. Ada permintaan terpendam yang sangat besar untuk perumahan rakyat di wilayah ini. Proyek ini akan melayani 100 keluarga yang hari ini membayar sewa mahal untuk hidup tidak layak. Itu masalah sosial. Kami adalah perusahaan, bukan LSM, kata Haris. Saat itulah Ibu Ratna meledak. Sebuah perusahaan yang hanya peduli pada keuntungan maksimum, bukanlah perusahaan yang ingin saya kelola. Ratna, jangan potong pembicaraan saya. Ketika saya mendirikan perusahaan konstruksi ini, tujuan saya selalu menggabungkan keuntungan dengan tanggung jawab sosial. Waktu telah berubah, Ratna, kata Shinta. Waktu telah berubah atau Anda yang berubah? Keheningan yang canggung. Anda tahu apa proyek pertama saya ketika saya membuka perusahaan? Lanjut Ibu Ratna. Tidak, aku Dewi. Itu 10 rumah kecil untuk keluarga yang tinggal di permukiman kumuh. Keuntungannya minimal, tapi itu adalah proyek yang paling membuat saya bangga dalam hidup. Itu 20 tahun yang lalu. Ratna, argumen Haris. Jadi kenapa? Nilai-nilai saya berubah karena saya mengalami kecelakaan? Bukan itu. Kalau begitu, jelaskan kepada saya, mengapa Anda pikir saya tidak boleh melanjutkan proyek ini? Para mitra saling bertukar pandang lagi. Terus terang, Ratna, kata Haris. Kami khawatir tentang kemampuan Anda untuk mengawasi proyek sekompleks itu dalam situasi Anda saat ini. Situasi saya saat ini. Anda tidak bisa mengunjungi lokasi proyek. Anda tidak bisa memantau kemajuan secara pribadi. Ya, saya bisa, ia memotongnya. Bagaimana? Melalui Budi. Dia akan menjadi mata dan kaki saya di lapangan. Ratna, kata Shinta dengan kesabaran yang dipaksakan, dengan segala hormat kepada Budi, dia tidak punya kualifikasi untuk mengawasi proyek sebesar itu. Dan kalian punya? Balas Ibu Ratna. Kami punya gelar, pengalaman manajerial, dan saya punya 20 tahun pengalaman praktis membangun rumah, kata Budi, kehilangan kesabaran untuk pertama kalinya. Pengalaman sebagai buruh, bukan sebagai manajer, kata Haris dengan penghinaan. Pengalaman sebagai seseorang yang tahu perbedaan antara konstruksi berkualitas dan konstruksi murahan. Budi, Ibu Ratna mencoba menenangkannya. Tidak, Ibu Ratna. Mereka perlu memahami satu hal. Ia berbalik ke kamera dengan tekad. Anda mungkin punya gelar, tapi saya punya sesuatu yang tidak Anda miliki. Komitmen nyata terhadap pekerjaan. Saya di sini bukan karena status atau kekuasaan. Saya di sini karena saya percaya pada proyek ini. Proyek apa? Tanya Dewi. Proyek untuk memberikan martabat perumahan kepada keluarga pekerja. Keluarga seperti keluarga saya yang bermimpi punya rumah sendiri selama beberapa dekade. Itu sentimentalitas, kata Shinta. Tidak, itu memahami pasar real. Anda hidup dalam gelembung proyek mewah dan kehilangan kontak dengan kebutuhan sebagian besar penduduk. Ibu Ratna mengamati dengan bangga pembelaan penuh semangat Budi terhadap proyek itu. Dan selain itu, lanjut Budi, Anda benar-benar meremehkan kemampuan Ibu Ratna. Beliau mengerti tentang konstruksi lebih dari Anda semua. Dan Anda tahu itu bagaimana? Tanya Haris dengan sinis.
Karena saya menghabiskan seminggu berbincang dengan beliau tentang semua aspek teknis proyek dan saya bisa menjamin beliau tidak kehilangan sedikit pun kompetensinya. Budi benar, kata Ibu Ratna, mengambil kembali kendali percakapan. Dan saya akan membuktikannya kepada Anda. Saya memberi Anda 60 hari untuk menyajikan proyek alternatif yang lebih menguntungkan daripada perumahan rakyat. Ratna, jika Anda berhasil, saya akan melepaskan proyek sosial itu. Jika Anda tidak berhasil, Anda menyetujui proyek saya tanpa diskusi. Para mitra jelas tidak nyaman dengan tantangan itu. Dan bagaimana jika kami tidak menerima tantangan itu? Tanya Shinta. Maka saya mengambil kendali penuh atas perusahaan dan mengambil keputusan sendirian. Anda tidak bisa melakukan itu. Tentu saja, saya bisa. Saya masih mitra mayoritas. Keheningan canggung lainnya. Kami perlu berdiskusi secara internal, kata Dewi. Anda punya waktu sampai besok untuk memutuskan, kata Ibu Ratna dan memutuskan konferensi video. Ketika layar menjadi hitam, ia berbalik ke Budi dengan mata bersinar. Terima kasih. Untuk apa? Untuk membela saya. Untuk membela proyek kita. Proyek kita? Tentu, kita adalah mitra dalam hal ini sekarang. Budi merasakan emosi yang tak terlukiskan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari kebutuhan mendesaknya. Hari ke-7 dan terakhir minggu uji coba tiba penuh ketegangan. Ibu Ratna bangun dengan cemas menunggu jawaban para mitra. Sepanjang pagi ia gelisah, meninjau dokumen, dan melakukan perhitungan. Bagaimana jika mereka menolak tantangan itu? Tanyanya kepada Budi. Maka Anda mengambil kendali perusahaan. Seperti yang Anda katakan kemarin. Tapi apakah saya akan punya keberanian untuk melakukannya? Anda punya keberanian untuk apapun, Ibu Ratna. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Karena saya melihat Anda menghadapi ketakutan Anda minggu ini. Saya melihat Anda keluar dari kamar ke teras, kembali tertarik pada perusahaan, menghadapi mitra Anda. Semua itu berkat bantuan Anda. Tidak, semua itu berkat kekuatan Anda sendiri. Saya hanya menawarkan dukungan. Ibu Ratna tersenyum terharu. Budi, terlepas dari apa yang terjadi dengan perusahaan, saya ingin mengajukan proposal resmi kepada Anda. Proposal apa? Saya ingin Anda bekerja dengan saya secara permanen, tidak hanya sebagai perawat, tetapi sebagai asisten eksekutif saya. Asisten eksekutif? Tepat sekali, Anda akan menjadi penghubung saya dengan dunia luar. Mengunjungi lokasi proyek, klien, pemasok, Anda akan menjadi mata dan kaki saya dalam bisnis. Tapi saya tidak punya kualifikasi untuk itu. Anda punya sesuatu yang lebih baik. Kejujuran, dedikasi, dan kemampuan untuk memahami orang. Kualitas-kualitas itu tidak dipelajari di universitas. Dan berapa gaji saya? Ibu Ratna menyebutkan angka yang membuat Budi terdiam. Itu 4 kali lebih banyak dari yang ia dapatkan sebagai kurir makanan. Anda yakin, Bu? Sangat yakin. Anda pantas mendapatkan itu, dan lebih banyak lagi. Pukul 3 sore, telepon berdering. Itu Dewi. Ratna, kami membicarakan proposal Anda dan kami menerima tantangan itu. Ibu Ratna dan Budi saling bertukar pandang puas. Sempurna, 60 hari mulai hari ini. Kami setuju, tapi kami punya satu syarat. Apa? Jika kami menang, Anda berhenti mempertanyakan keputusan kami selama 2 tahun. Dan jika saya menang, Anda membiarkan saya melanjutkan kendali aktif perusahaan tanpa dipertanyakan. Setuju. Ketika menutup telepon, Ibu Ratna berseri-seri. Kita berhasil. Kita berhasil apa? Kesempatan untuk membuktikan bahwa kita benar. Dan bagaimana jika kita tidak berhasil? Kita akan berhasil. Saya sangat yakin akan hal itu. Keyakinannya menular. Malam harinya, ketika Budi bersiap untuk pulang, Ibu Ratna membuat pengakuan yang menyentuh. Budi, ini adalah minggu paling penting dalam hidup saya, setelah kecelakaan. Mengapa? Karena Anda membantu saya menemukan bahwa hidup saya tidak berakhir, hanya berubah arah. Anda selalu punya kekuatan itu. Anda hanya butuh seseorang untuk mengingatkan Anda. Dan Anda melakukannya. Itulah mengapa Anda resmi dipekerjakan. Bahkan jika proyek Anda tidak berhasil, terutama jika tidak berhasil, maka kita perlu membuat proyek lain yang lebih baik. Budi tersenyum, merasa hidupnya akan berubah sepenuhnya. Ibu Ratna, bolehkah saya mengajukan pertanyaan pribadi? Tentu. Apakah Anda benar-benar menguji kesabaran saya minggu ini atau Anda benar-benar kadang-kadang marah pada saya? Ibu Ratna tertawa terbahak-bahak untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu. Keduanya, saya perlu menguji Anda, tetapi saya juga benar-benar kesal karena mulai menghargai Anda. Bagaimana begitu? Karena saya takut kecewa lagi.
Lebih mudah menjauhkan orang sebelum menyayangi mereka. Dan sekarang saya memutuskan untuk mengambil risiko mempercayai lagi. Dan tampaknya saya tidak menyesal. Saya juga tidak, Ibu Ratna. Saya juga tidak. Ketika Budi keluar dari kediaman Wijaya malam itu, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama. Dalam seminggu, ia menemukan tidak hanya pekerjaan, tetapi juga tujuan. Dan Ibu Ratna mengamatinya pergi dari jendela, tersenyum, tahu bahwa ia akhirnya menemukan seseorang yang melihatnya bukan sebagai orang yang terbatas, tetapi sebagai orang dengan kemungkinan tak terbatas. Minggu uji coba telah berakhir, tetapi sebenarnya kehidupan baru saja dimulai bagi keduanya. Keesokan paginya, Budi bangun pagi, tetapi bukan untuk bekerja sebagai kurir. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, ia bangun, tahu bahwa ia punya masa depan yang menjanjikan di depannya. Ketika ia tiba di kediaman, ia menemukan Ibu Ratna sudah bangun dan bersemangat di kantor yang telah sepenuhnya ditata ulang semalaman oleh Bi Ijah. "Selamat pagi, Mitra," katanya dengan antusias. "Mitra, begitulah saya akan memanggil Anda mulai sekarang. Kita adalah mitra dalam proyek ini. Mitra, tentu, Anda akan mendapat bagian dari keuntungan perumahan rakyat ketika terwujud." "Ibu Ratna, saya tidak bisa menerima itu. Anda bisa dan akan menerimanya. Itu bagian dari gaji Anda." Budi masih mencerna kenyataan baru ketika Ibu Ratna mengumumkan tantangan pertama. "Hari ini kita akan mengunjungi beberapa anak muda yang kehilangan beasiswa akademik setelah kecelakaan saya." "Mengunjungi? Bagaimana? Anda akan mengunjungi mereka untuk saya?" "Saya ingin tahu, bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka masih belajar? Apakah mereka butuh bantuan? Dan jika mereka butuh, kita akan membantu mereka." Sesederhana itu. Beliau memberinya daftar dengan 15 nama dan alamat. "Mulai dengan yang ini. Mereka adalah kasus yang paling mendesak." "Bagaimana Anda tahu mereka mendesak?" "Karena mereka adalah anak muda yang berada di tahun terakhir kuliah mereka ketika bantuan terputus." Budi mengambil daftar itu dan terharu membaca nama dan jurusan. Keperawatan, pendidikan, administrasi, teknik sipil. Anak-anak muda ini bisa saja putus kuliah ketika kehilangan dukungan. Sayangnya, ya. Dan itu membuat saya merasa bersalah selama 2 tahun. "Kalau begitu, mari kita selesaikan hari ini juga. Apakah Anda yakin bisa menangani tanggung jawab itu?" "Saya yakin." "Dan Anda tahu mengapa?" "Mengapa? Karena saya tahu bagaimana rasanya membutuhkan kesempatan dan tidak memilikinya. Saya akan memperlakukan setiap anak muda itu seperti saya ingin adik saya diperlakukan." Ibu Ratna tersenyum, tahu bahwa ia telah memilih orang yang tepat untuk misi itu. Kunjungan pertama adalah ke rumah Ayu, mahasiswa keperawatan yang berada di semester kelima ketika ia kehilangan beasiswa. Budi menemukan seorang wanita muda berusia 22 tahun yang telah berhenti kuliah dan bekerja sebagai kasir di sebuah apotek. "Anda kenal Ibu Ratna Wijaya?" tanyanya. Wajah Ayu langsung berseri-seri. "Tentu. Beliau membayar kuliah saya selama 3 tahun. Ketika beliau berhenti membantu, saya pikir terjadi sesuatu yang serius padanya. Beliau mengalami kecelakaan, tapi sekarang beliau baik-baik saja dan ingin melanjutkan bantuan." "Sungguh? Sangat serius. Anda ingin kembali ke universitas?" Ayu mulai menangis. "Itu impian saya, tapi saya sudah kehilangan banyak waktu." "Anda tidak kehilangan apapun. Dengan beasiswa penuh, Anda bisa kembali semester depan. Bagaimana saya bisa membalasnya? Lulus dan menjadi perawat terbaik yang mungkin." Kunjungan kedua bahkan lebih emosional. Rizky, mahasiswa teknik sipil, telah berhasil lulus bahkan tanpa bantuan, bekerja di malam hari, dan belajar di siang hari. "Ibu Ratna tidak tahu, tapi beliau mengubah hidup saya selamanya," katanya kepada Budi. "Bagaimana begitu?" "Ketika beliau mulai membantu saya bilang bahwa suatu hari nanti saya akan membangun perumahan rakyat seperti beliau. Dan itulah yang saya lakukan sekarang." "Di mana Anda bekerja?" "Di perusahaan kecil, tapi saya menabung uang untuk membuka perusahaan konstruksi saya sendiri. Fokus pada perumahan rakyat." "Tepat sekali, terinspirasi oleh pekerjaan beliau." Budi tersenyum, membayangkan betapa terharunya Ibu Ratna mendengarnya. "Rizky, saya punya proposal untuk Anda." "Proposal apa?" "Ibu Ratna sedang melanjutkan proyek besar perumahan rakyat. Mungkin Anda tertarik untuk berpartisipasi." "Berpartisipasi sebagai apa?" "Sebagai insinyur penanggung jawab proyek." Rizky terdiam. "Anda serius?" "Sangat tertarik. Itu adalah pekerjaan impian saya." Kunjungan ketiga adalah yang paling menyentuh. Dewi, mahasiswa pendidikan,
telah berhenti kuliah kurang 1 semester lagi untuk lulus. Saya tidak bisa membayar biaya kuliah terakhir, jelasnya, dengan sedih. Dan bagaimana jika Anda bisa melanjutkannya sekarang? Itu akan luar biasa, tapi saya sudah setahun berhenti. Saya harus memulai hampir semuanya dari awal. Tidak harus. Dengan beasiswa yang tepat dan konselor pendidikan yang baik, mungkin Anda bisa memanfaatkan semua yang sudah Anda lakukan. Anda pikir begitu? Saya yakin. Ibu Ratna tidak akan beristirahat sampai melihat Anda lulus. Ketika Budi kembali ke kediaman Wijaya di sore hari, ia lelah secara emosional, tetapi sangat merasa terwujud. Lalu, tanya Ibu Ratna cemas. Bersiaplah untuk menangis terharu. Ia menceritakan secara rinci tentang setiap kunjungan, melihat Ibu Ratna terharu dengan setiap cerita. Rizky benar-benar ingin membangun perumahan rakyat. Dia bilang itu adalah impian hidupnya. Dan Dewi sudah setahun tidak belajar. Ya, tapi kita bisa menyelesaikannya. Dan Ayu, siap kembali ke universitas semester depan. Ibu Ratna menangis kegirangan. Anda tahu apa artinya ini, Budi? Bahwa kita akan membantu 3 anak muda memenuhi impian mereka. Tidak, bahwa kita akan membantu 3 anak muda yang suatu hari nanti akan membantu ratusan orang lain. Bagaimana begitu? Ayu akan menjadi perawat dan merawat pasien. Rizky akan membangun rumah untuk keluarga yang membutuhkan. Dewi akan mendidik anak-anak. Benar, saya tidak pernah memikirkannya dari sudut pandang itu. Begitulah cara kebaikan bekerja, itu berlipat ganda. Malam itu, Ibu Ratna membuat 2 keputusan penting. Pertama, ia akan menciptakan dana permanen untuk beasiswa akademik yang dikelola oleh Budi. Kedua, ia akan menawarkan kemitraan minoritas di perusahaan konstruksi kepada Rizky, asalkan ia setuju untuk memimpin proyek perumahan rakyat. Anda yakin ingin bermitra dengan anak muda yang baru lulus? Ya, Anda tahu mengapa. Mengapa? Karena dia punya sesuatu yang mitra saya saat ini kehilangan, semangat untuk kerja sosial. Dan jika mitra saat ini kesal, bagus. Maka mereka akan punya lebih banyak motivasi untuk menyajikan proyek yang lebih baik dari proyek kita. Budi semakin mengagumi tekad Ibu Ratna. Keesokan harinya terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ibu Ratna menerima telepon dari seorang anak muda yang belum dikunjungi Budi. Halo, Ibu Ratna, saya Fakhri. Anda ingat saya? Fakhri, tentu saja saya ingat. Bagaimana kabar Anda? Saya baik, terima kasih. Saya dengar Anda kembali membantu mahasiswa muda. Bagaimana Anda tahu? Ayu cerita, dan saya ingin bicara dengan Anda tentang sesuatu. Anda bisa bicara, Nak. Ketika Anda berhenti membantu saya tidak putus kuliah. Tidak. Saya berhasil mendapatkan pinjaman dan lulus di bidang administrasi tahun lalu. Sungguh luar biasa. Tapi bukan hanya itu. Saya membuka perusahaan. Perusahaan jenis apa? Konsultasi yang membantu anak muda yang membutuhkan mendapatkan beasiswa akademik dan pembiayaan universitas. Ibu Ratna terlalu terharu untuk bicara. Inspirasinya datang dari bantuan yang Anda berikan kepada saya, lanjut Fakhri. Saya ingin membalas budi kepada anak muda lain. Fakhri, Anda tidak tahu betapa terharunya saya dengan ini. Dan ada hal lain. Apa? Saya ingin mengusulkan kemitraan kepada Anda. Kemitraan jenis apa? Perusahaan saya bisa mengelola beasiswa akademik Anda. Kami punya pengalaman, struktur, dan yang terpenting, semangat untuk pekerjaan ini. Ibu Ratna menatap Budi yang mengikuti percakapan dengan terpesona. Fakhri, bisakah Anda datang ke rumah untuk berbincang secara pribadi? Tentu, kapanpun Anda mau. Besok sore, sempurna. Ketika menutup telepon, Ibu Ratna berseri-seri. Anda dengar itu, Budi? Saya dengar. Luar biasa. Anda tahu apa yang ini buktikan? Apa? Bahwa kebaikan benar-benar berlipat ganda. Fakhri mendapat bantuan, lulus, dan sekarang ingin membantu orang lain. Dan dia akan menjadi mitra kita dalam pekerjaan ini. Tepat sekali. Kita sedang menciptakan jaringan kebaikan. Sore berikutnya, Fakhri tiba di kediaman Wijaya, ditemani oleh 2 mitra, seorang psikolog yang berspesialisasi dalam orientasi vokasional, dan seorang pengacara yang berspesialisasi dalam hukum pendidikan. Presentasi mereka mengesankan Ibu Ratna dan Budi. Dalam 2 tahun beroperasi, jelas Fakhri, kami telah mendapatkan beasiswa untuk 230 anak muda yang membutuhkan. Dan berapa tingkat keberhasilannya? Tanya Ibu Ratna. 87% berhasil lulus dalam jangka waktu yang ditentukan, jawab psikolog Paola. Bagaimana Anda melakukan tindak lanjut? Setiap penerima beasiswa punya tutor yang mendampingi mereka sepanjang kuliah, jelas pengacara Dito.
Kami menawarkan dukungan tidak hanya finansial, tetapi juga psikologis dan hukum bila diperlukan. Mengesankan, kata Budi. Dan bagaimana Anda mempertahankan diri? Tanya Ibu Ratna. Kami membebankan biaya administrasi kecil kepada sponsor, jelas Fakhri. Dan kami punya beberapa proyek konsultasi bisnis paralel. Konsultasi jenis apa? Kami membantu perusahaan yang ingin berinvestasi dalam tanggung jawab sosial secara efisien. Ibu Ratna dan Budi saling bertukar pandang persetujuan. Fakhri, saya ingin mengajukan 2 proposal kepada Anda semua. Kami mendengarkan. Pertama, apakah Anda ingin mengelola dana 500 beasiswa tahunan? Fakhri hampir jatuh dari kursinya. 500 beasiswa setahun? Begitulah, untuk waktu yang tidak terbatas. Ibu Ratna, ini fantastis. Dan apa proposal kedua? Tanya Paula. Anda ingin membantu kami dengan tanggung jawab sosial di industri konstruksi? Bagaimana begitu? Tanya Dito. Kami sedang mengembangkan proyek 100 perumahan rakyat. Kami ingin Anda membuat program sosial untuk keluarga penerima manfaat. Program jenis apa? Pendidikan keuangan, kursus pelatihan, pendampingan psikologis, untuk anak-anak untuk menciptakan komunitas yang benar-benar terstruktur, tambah Budi. Tepat sekali, setuju Ibu Ratna. Fakhri terlihat sangat bersemangat. Ibu Ratna, Anda menawarkan semua yang selalu kami impikan untuk lakukan. Kalau begitu, Anda ingin menjadi mitra kami. Itu akan menjadi suatu kehormatan. Dan begitulah, Yayasan Pilar Harapan secara resmi lahir, sebuah inisiatif yang menggabungkan perumahan rakyat, pendidikan, dan pembangunan sosial. Sementara itu, di perusahaan konstruksi, para mitra tradisional mengalami kesulitan untuk menciptakan proyek alternatif yang lebih menguntungkan daripada perumahan rakyat yang diusulkan Ibu Ratna. Haris menghabiskan 2 minggu melakukan perhitungan dan sampai pada kesimpulan yang sama dengan Ibu Ratna. Proyek rakyat benar-benar yang paling menguntungkan dalam jangka menengah. Kita perlu mengakui bahwa dia benar, katanya kepada Shinta selama rapat. Tapi jika kita mengakui itu, dia akan mengambil kendali penuh atas perusahaan. Mungkin lebih baik begitu. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu, Shinta? Ratna mendirikan perusahaan ini. Dia mengerti bisnis lebih baik dari kita semua. Tapi dia di kursi roda, dan kepalanya berfungsi dengan sempurna. Dan perawatnya itu, dia akan menjadi bos kita. Jika dia kompeten, kenapa tidak? Shinta merasa marah dengan posisi mitranya. Haris, Anda gila. Tidak, Shinta. Saya membuka mata. Dalam 2 tahun terakhir sejak Ratna menjauh, perusahaan kita stagnan. Tidak stagnan. Tentu saja, kita tidak punya proyek inovatif, kita tidak tumbuh, kita tidak berkembang, tapi kita mempertahankan keuntungan. Keuntungan biasa-biasa saja dalam proyek biasa-biasa saja. Itu bukan perusahaan yang ingin saya kelola. Jadi, Anda akan mendukung Ratna? Saya akan. Dan saya sarankan Anda melakukan hal yang sama. Shinta meninggalkan rapat dengan marah, tetapi mulai berpikir serius tentang apa yang dikatakan Haris. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, luangkan waktu untuk meninggalkan like Anda, dan, yang terpenting, berlangganan saluran ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai. Sekarang, mari kita lanjutkan. Sementara itu, di kediaman Wijaya, Ibu Ratna dan Budi menerima kunjungan Rizky, insinyur muda. Ia datang ditemani oleh portofolio yang mengesankan dengan proyek perumahan rakyat yang telah ia kembangkan di waktu luangnya. Rizky, proyek-proyek ini fantastis, seru Ibu Ratna. Terima kasih. Saya mengembangkannya selalu memikirkan efisiensi biaya, tanpa kehilangan kualitas. Dan yang ini, Budi menunjuk denah tertentu. Ini proyek favorit saya. Sebuah rumah 70 m2 yang biayanya 40% lebih rendah dari rumah konvensional dengan ukuran yang sama. Bagaimana Anda mencapai penghematan itu? Optimalisasi desain, penggunaan bahan alternatif berkualitas, dan teknik konstruksi yang lebih efisien. Ibu Ratna terkesan. Rizky, apakah Anda setuju untuk mengadaptasi proyek-proyek ini untuk perumahan kita? Itu akan menjadi impian. Dan apakah Anda setuju untuk menjadi mitra minoritas di perusahaan konstruksi? Rizky terdiam selama beberapa detik. Anda serius? Sangat. 5% perusahaan dengan kemungkinan peningkatan sesuai hasil. Saya terima, tapi saya perlu mengatakan satu hal. Apa? Saya tidak punya uang untuk berinvestasi. Tidak perlu. Investasi Anda adalah kerja dan dedikasi Anda. Ibu Ratna, Anda mengubah hidup saya. Anda yang membantu mengubah banyak kehidupan Rizky. Bagaimana begitu? Rumah Anda akan menampung 100 keluarga. Itu berarti sekitar 300 orang akan memiliki perumahan yang layak.
Saya tidak pernah memikirkannya dari sudut pandang itu. Begitulah cara Anda harus berpikir mulai sekarang. Setiap proyek Anda berdampak langsung pada kehidupan banyak orang. Sore itu, Rizky mengajukan proposal yang mengejutkan semua orang. Bagaimana jika selain rumah, kita membuat pusat komunitas di perumahan? Pusat jenis apa? Tanya Budi. Sebuah ruang dengan perpustakaan, ruang untuk kursus, area rekreasi untuk anak-anak. Menarik. Tapi, apakah itu tidak akan sangat meningkatkan biaya? Tanya Ibu Ratna. Tidak. Jika kita menggunakan model koperasi, bagaimana begitu? Penduduk akan berkontribusi dengan tenaga kerja dalam pembangunan pusat. Sebagai gantinya, mereka akan mendapat diskon pada angsuran rumah. Hebat, seru Budi. Dan apakah Anda sudah memikirkan siapa yang akan mengelola kursus-kursus ini? Tanya Ibu Ratna. Sebenarnya ya, jawab Rizky. Saya memikirkan tim Fakhri. Mereka punya pengalaman dengan program pendidikan. Sempurna. Mari kita ajukan ide itu kepada mereka. Dan ada hal lain, lanjut Rizky. Apa? Bagaimana jika kita membuat kebun komunitas di perumahan? Kebun komunitas? Ya. Setiap keluarga akan merawat satu petak, tapi produksinya akan dibagi. Itu akan menciptakan rasa komunitas, amati Budi. Tepat sekali. Dan itu juga akan membantu ekonomi rumah tangga keluarga. Ibu Ratna semakin terkesan dengan visi sosial Rizky. Rizky, Anda usia berapa? 24 tahun. Dan dari mana semua kesadaran sosial itu berasal? Dari cerita saya sendiri, Ibu Ratna. Keluarga saya juga butuh bantuan ketika saya masih kecil. Ceritakan pada saya tentang itu. Orang tua saya adalah pekerja pedesaan. Mereka datang ke kota ketika saya berusia 8 tahun bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Dan mereka berhasil? Sedikit demi sedikit. Ya, ayah saya menjadi tukang batu. Ibu saya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mereka menabung uang selama bertahun-tahun untuk memberi saya pendidikan. Itulah mengapa Anda ingin membantu keluarga lain dalam situasi yang sama? Tepat sekali. Saya tahu bagaimana rasanya memiliki impian dan memperjuangkannya. Dan bagaimana kabar orang tua Anda hari ini? Mereka masih bekerja keras. Ayah saya sekarang menjadi mandor. Ibu saya membuka toko kue kecil. Mereka tahu tentang proyek Anda. Mereka tahu dan terharu ketika saya menceritakan tentang kemitraan dengan Anda. Saya ingin bertemu mereka. Sungguh, tentu. Bagaimana kalau makan malam di sini di rumah akhir pekan ini? Mereka akan merasa terhormat. Kalau begitu sudah disepakati. Malam itu Ibu Ratna membuat refleksi penting dengan Budi. Anda tahu apa yang saya temukan minggu ini? Apa? Bahwa keterbatasan fisik saya tidak pernah menjadi masalah sebenarnya. Tidak. Masalahnya adalah saya kehilangan koneksi dengan orang-orang yang benar-benar peduli. Dan sekarang saya dikelilingi oleh orang-orang luar biasa. Anda, Rizky, Fakhri, Bi Ijah. Dan apakah itu mengubah sesuatu? Mengubah segalanya. Saya merasa berguna lagi. Saya merasa hidup. Anda selalu hidup, Ibu Ratna. Hanya saja sedikit tertidur. Dan Anda membantu saya bangun. Kita saling membantu. Bagaimana begitu? Anda juga mengubah hidup saya sepenuhnya. Sebelumnya saya hanya kurir yang berjuang untuk bertahan hidup. Sekarang saya bagian dari sesuatu yang penting. Bagian dari apa? Dari proyek yang akan mengubah hidup ratusan orang. Ibu Ratna tersenyum terharu. Budi, bolehkah saya menceritakan rahasia? Tentu. Ketika Anda datang ke sini pertama kali, saya tahu Anda berbeda. Anda tahu bagaimana? Dari cara Anda melihat saya. Bagaimana saya melihat Anda? Seolah saya orang normal, bukan kasus yang dikasihani. Itu karena memang itulah Anda. Orang normal yang kebetulan berada di kursi roda. Terima kasih telah melihat saya seperti itu. Terima kasih telah mengizinkan saya menjadi bagian dari hidup Anda. Keesokan harinya tiba saat kebenaran dengan mitra perusahaan konstruksi. Hanya tersisa 2 minggu sebelum tenggat waktu. Dan mereka meminta rapat tatap muka di kediaman Wijaya. Ratna, kita perlu bicara, kata Haris ketika mereka tiba. Saya bisa membayangkan tentang apa itu. Kami menghabiskan sebulan mencoba menciptakan proyek yang lebih menguntungkan daripada perumahan rakyat Anda. Dan Anda berhasil? Kami tidak bisa. Shinta tampak malu, tetapi Haris melanjutkan dengan jujur. Perhitungan Anda benar. Proyek sosial benar-benar lebih menguntungkan dalam jangka menengah dan kami ingin meminta maaf karena meragukan kemampuan Anda. Ibu Ratna terlihat sangat terharu. Terima kasih Haris, tapi kami punya satu syarat untuk menyetujui proyek itu. Apa? Kami ingin berpartisipasi aktif dalam administrasi, bukan sebagai pengawas, tetapi sebagai pembelajar.
Bagaimana begitu? Kami ingin belajar dari Anda bagaimana berbisnis dengan tanggung jawab sosial. Budi dan Ibu Ratna saling bertukar pandang terkejut. Anda benar-benar menginginkan itu? Ya, kami menginginkan, kata Shinta, berbicara untuk pertama kalinya. Saya mengakui bahwa saya salah tentang banyak hal. Dan bagaimana dengan Budi? Tanya Ibu Ratna. Kami ingin mengenalnya lebih baik secara profesional, aku Haris. Bagus, karena dia akan menjadi koordinator umum proyek. Para mitra tampak sedikit terkejut, tetapi tidak keberatan. Satu pertanyaan terakhir, kata Shinta. Bagaimana Anda berencana mengelola proyek sekompleks itu? Dengan tim yang luar biasa, jawab Ibu Ratna. Tim apa? Rizky sebagai insinyur kepala, Fakhri mengelola bagian sosial, Budi mengoordinasikan semuanya, dan Anda mengurus bagian keuangan dan hukum. Dan Anda, saya akan melakukan apa yang selalu saya lakukan, mengawasi segalanya dan mengambil keputusan akhir dari rumah. Mengapa tidak? Teknologi ada persis untuk itu. Anda benar. Kalau begitu, kita setuju? Kami setuju, kata Haris, mengulurkan tangan ke Budi. Selamat datang di tim. Terima kasih. Saya akan berusaha yang terbaik. Kami tahu Anda akan melakukannya. Dan begitulah, setelah sebulan ketegangan, proyek itu akhirnya disetujui dengan suara bulat. Keesokan harinya, Budi mengadakan percakapan penting dengan keluarganya. Bu, Siti, aku harus menceritakan kabar baik. Kabar baik apa nak? Tanya Ibu Murni. Aku dipromosikan, sekarang aku koordinator eksekutif perusahaan konstruksi. Siti membelalakan mata. Koordinator eksekutif dalam 2 minggu? Itu cerita panjang, tapi yang penting adalah masalah keuangan kita sudah berakhir. Berapa yang akan kamu hasilkan? Tanya sang ibu. Ketika Budi menyebutkan angkanya, mereka ternganga. Anakku, kamu yakin ini bukan mimpi? Aku yakin, Bu. Dan ada lagi. Apa lagi? Ibu Ratna ingin bertemu kalian, ingin mengundang kalian makan malam di rumahnya. Dia ingin bertemu kita? Tanya Siti. Ingin. Dan Siti, beliau tahu kamu sedang belajar keperawatan dan ingin ngobrol denganmu tentang beberapa peluang. Peluang apa? Beliau sedang menciptakan program beasiswa akademik untuk mahasiswa di bidang kesehatan. Mungkin ada sesuatu yang menarik untukmu. Siti mulai menangis terharu. Bang Budi, dalam 2 minggu hidup kita berubah sepenuhnya. Ya, berubah dan menjadi jauh lebih baik. Ibu Murni menggenggam tangan anak-anaknya. Syukurlah, aku selalu tahu kamu istimewa, anakku. Aku tidak istimewa, Bu. Aku hanya menemukan kesempatan dan berdedikasi secara maksimal. Dedikasi itulah yang membuatmu istimewa. Minggu berikutnya, makan malam diadakan di kediaman. Ibu Ratna menerima keluarga Budi seolah mereka kerabat dekat. Bi Ijah menyiapkan makan malam spesial dan Rizky membawa orang tuanya untuk bertemu semua orang. Ibu Murni, kata Ibu Ratna, Anda punya putra yang luar biasa. Terima kasih. Saya selalu merasa sangat bangga padanya. Dan dengan alasan, dalam 2 minggu, dia mengubah hidup saya sepenuhnya. Bagaimana begitu? Dia membantu saya menemukan bahwa saya masih bisa berguna dan bahagia. Siti terpesona mengobrol dengan Rizky tentang teknik dan proyek sosial. Anda benar-benar akan membangun 100 rumah? Tanyanya. Ya, kami akan. Dan setiap rumah akan dibuat dengan penuh kasih sayang. Pasti mendebarkan melihat keluarga menerima kunci rumah mereka sendiri. Itu akan menjadi bagian terbaik dari pekerjaan. Ibu Murni berbincang dengan semangat dengan orang tua Rizky tentang kegembiraan melihat anak-anak mereka maju. Kami bekerja keras untuk memberi mereka pendidikan, kata ayah Rizky, Bapak Heru. Dan itu sepadan. Kan, jawab Ibu Murni. Sangat sepadan. Sekarang giliran mereka untuk membantu keluarga lain. Selama makan malam, Ibu Ratna membuat pengumuman yang mengharukan semua orang. Saya ingin mengusulkan TOS. Untuk apa? Tanya Budi. Untuk awal keluarga baru. Keluarga baru? Ya. Kalian semua sekarang adalah bagian dari keluarga saya dan saya dari keluarga kalian. Ibu Ratna. Siti menangis. Itu benar, sendirian. Saya tidak akan mencapai apa-apa. Bersama-sama kita akan mencapai segalanya. Segalanya apa? Tanya Ibu Murni. Kita akan membangun rumah, mendidik anak muda, menciptakan peluang, menyebarkan harapan, dan kita akan bahagia melakukannya, tambah Budi. Tepat sekali. Kita akan sangat bahagia. TOS dilakukan dengan air mata kebahagiaan di mata semua orang. Selama minggu-minggu berikutnya, proyek itu mengambil dinamika yang luar biasa. Rizky menyelesaikan denah rumah, menggabungkan semua saran dari Ibu Ratna dan Budi. Fakhri mengembangkan program sosial lengkap untuk perumahan.
Para pengacara menyetujui semua dokumen yang diperlukan, tetapi momen yang paling mendebarkan adalah ketika mereka mulai memilih keluarga yang akan menjadi penerima manfaat. Kami menerima lebih dari 500 permohonan, lapor Fakhri selama rapat. Dan bagaimana kita akan memilih hanya 100 keluarga? Tanya Budi. Dengan kriteria yang sangat jelas tentang kebutuhan dan komitmen, jawab Ibu Ratna. Kriteria apa? Pendapatan keluarga. Berapa lama mereka memimpikan rumah sendiri? Kesediaan untuk berpartisipasi dalam program komunitas. Dan siapa yang akan melakukan wawancara? Kita semua. Setiap keluarga akan diwawancarai oleh tim lengkap. Itu sangat melelahkan, amati Rizky. Ya, tapi setiap keluarga pantas mendapat perhatian individu. Ibu benar. Selama 2 bulan, mereka mewawancarai semua keluarga kandidat. Itu adalah kisah-kisah perjuangan, ketekunan, dan harapan yang mengharukan. Saya tidak pernah membayangkan ada begitu banyak keluarga yang memimpikan rumah sendiri, komentar Budi. Dan setiap cerita menyentuh hati, tambah Rizky. Itulah mengapa proyek kita sangat penting, kata Ibu Ratna. Kita tidak hanya membangun rumah, kita mewujudkan impian dan menciptakan komunitas, kenang Fakhri. Tepat sekali. Sebuah komunitas yang didasarkan pada kerjasama dan solidaritas. Akhirnya tiba hari dimulainya pembangunan. Ibu Ratna, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, meninggalkan rumah untuk mengunjungi lahan tempat perumahan akan dibangun. Ketika ia tiba di lokasi dengan mobil van yang dimodifikasi, ia terharu melihat puluhan orang menunggu. Keluarga penerima manfaat, pekerja, mitra proyek. Ibu Ratna, teriak anak-anak berlari ke arahnya. Halo, anak-anak, bagaimana kabar kalian? Cemas ingin melihat rumah baru kita. Kalian harus menunggu beberapa bulan, tapi itu akan sepadan. Rizky mendekatinya dengan helm insinyur. Siap untuk memberikan pukulan palu pertama? Bagaimana begitu? Itu tradisi. Penanggung jawab proyek memberikan pukulan palu simbolis pertama. Tapi saya tidak bisa memegang palu. Tentu saja bisa. Saya akan memegangnya bersama Anda. Dengan Rizky memegang tangannya, Ibu Ratna berhasil memberikan pukulan palu pertama di lokasi pembangunan. Suara itu bergema di seluruh lahan, diikuti oleh tepuk tangan yang bersemangat. Sekarang Yayasan Pilar Harapan secara resmi dimulai, teriak Budi. Hidup Ibu Ratna, teriak para keluarga. Hidup rumah baru kita, teriak anak-anak. Ibu Ratna menangis terharu, tapi kali ini air mata kegembiraan murni. Selama bulan-bulan berikutnya, pembangunan berlangsung cepat. Rizky secara pribadi mengawasi setiap tahap, menjamin kualitas maksimum di setiap detail. Budi mengunjungi lokasi proyek setiap hari, menyelesaikan masalah dan berkoordinasi di antara berbagai tim. Fakhri mengadakan pertemuan mingguan dengan keluarga, mempersiapkan mereka untuk kehidupan bermasyarakat. Ibu Ratna mengikuti semuanya melalui laporan rinci dan konferensi video harian dengan tim. Kita 2 minggu lebih cepat dari jadwal, lapor Rizky selama rapat. Bagaimana kita mencapai itu? Motivasi para pekerja. Mereka tahu bahwa mereka bekerja untuk sesuatu yang istimewa. Dan keluarga? Bagaimana reaksi mereka? Tanya Ibu Ratna. Cemas, tapi partisipatif, jawab Fakhri. Kursus pendidikan keuangan punya tingkat kehadiran 100%, dan kebun komunitas sudah berfungsi bahkan tanpa rumah yang siap. Keluarga mengatur diri untuk merawat petak-petak di akhir pekan. Fantastis. Itu menunjukkan bahwa komunitas benar-benar terbentuk. Ada kabar baik, kata Budi. Apa? Beberapa keluarga menawarkan diri untuk membantu dalam pembangunan rumah terakhir. Bagaimana begitu? Mereka ingin bekerja sebagai sukarelawan di akhir pekan untuk mempercepat pekerjaan lebih lanjut. Itu diizinkan secara hukum? Rizky memverifikasinya. Selama itu pekerjaan sukarela yang diawasi, tidak ada masalah. Kalau begitu, terima bantuannya. Itu akan menjadi faktor persatuan lebih lanjut bagi komunitas. 6 bulan setelah dimulainya pembangunan, tiba hari yang paling dinanti, penyerahan 20 rumah pertama. Ibu Ratna menyelenggarakan upacara khusus untuk penyerahan kunci. Saya ingin setiap keluarga menerima kunci mereka secara khusus, katanya. Bagaimana begitu? Saya ingin bertemu setiap orang secara pribadi, tahu nama mereka, cerita mereka. Itu akan mengharukan, itu akan menjadi hari paling bahagia dalam hidup saya sejak kecelakaan. Upacara itu diadakan pada pagi hari Sabtu, yang cerah. Ibu Ratna berseri-seri, dengan gaun elegan dan rambut yang ditata khusus. Keluarga pertama yang dipanggil adalah Bapak Agung dan Ibu Sinta, pasangan berusia 60 tahun yang telah menghabiskan 40 tahun membayar sewa. Bapak Agung, Ibu Sinta, selamat datang di rumah Anda. Ketika Ibu Ratna menyerahkan kunci,
Ibu Sinta tidak bisa menahan tangis. Terima kasih Ibu Ratna, Anda mewujudkan impian hidup kami. Tidak Ibu Sinta, Anda mewujudkan impian Anda sendiri dengan usaha dan dedikasi. Tapi tanpa Anda, proyek ini tidak akan ada. Kalian adalah protagonis sejati dari cerita ini. Keluarga kedua yang dipanggil adalah Esti, seorang ibu tunggal dengan 2 anak kecil. Esti, bagaimana perasaan Anda? Saya tidak percaya ini nyata, Ibu Ratna. Percayalah, rumah ini milik Anda selamanya. Anak-anak saya akan punya kamar sendiri dan halaman untuk bermain. Dan tetangga yang menjadi teman. Tepat sekali. Sekarang Anda bagian dari komunitas. Keluarga ketiga adalah keluarga Anwar, seorang pekerja bangunan yang telah bekerja di konstruksi perumahan itu sendiri. Anwar, bagaimana rasanya membangun rumah sendiri? Tak terlukiskan, Ibu Ratna. Setiap batu bata diletakkan dengan cinta, dan sekarang saya akan merawatnya seumur hidup saya dan membantu tetangga kapanpun mereka butuh. Tentu, kita sekarang adalah keluarga besar. Ketika 20 keluarga menerima kunci mereka, Ibu Ratna memberikan pidato yang mengharukan. Keluarga yang terkasih, hari ini kita tidak hanya menyerahkan rumah, kita menyerahkan dasar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tepuk tangan yang bersemangat. Tapi ingat, sebuah rumah hanya menjadi rumah dengan cinta, kasih sayang, dan persatuan. Dan kita akan punya banyak itu, teriak seorang anak. Saya yakin itu. Dan ketika 80 rumah lainnya siap, kalian akan membantu keluarga baru merasa disambut, kan? Ya, teriak semua orang serempak. Kalau begitu, saya secara resmi meresmikan tahap pertama Perumahan Harapan. Pesta berlanjut sepanjang hari dengan makanan komunitas, musik, dan permainan untuk anak-anak. Ibu Ratna tinggal di perumahan sampai malam, berbicara dengan setiap keluarga dan mengenal semua anak dengan nama mereka. Ibu Ratna, kata seorang gadis berusia 8 tahun, Anda adalah peri ajaib kami. Tidak, sayang. Saya hanya seorang teman yang sangat senang bisa membantu kalian. Tapi Anda mewujudkan impian kami. Kita melakukannya bersama-sama. Keluarga Anda juga bekerja keras untuk mendapatkan rumah ini. Benar. Ayah dan ibu bekerja keras. Dan Anda membantu mereka? Ya. Saya merawat kebun komunitas setiap hari. Tanggung jawab yang sangat penting. Teruslah begitu. Saya akan. Dan ketika saya besar, saya ingin membantu keluarga lain seperti Anda. Ibu Ratna terharu mendalam dengan kata-kata itu. Saya yakin Anda akan berhasil, sayang. Ketika kembali ke rumah malam itu, Ibu Ratna lelah secara fisik, tetapi secara emosional sangat merasa terwujud. Bagaimana hari Anda? Tanya Bi Ijah. Hari paling bahagia dalam kehidupan dewasa saya. Mengapa? Karena saya melihat 20 keluarga memenuhi impian rumah sendiri dan saya tahu bahwa saya adalah bagian dari itu. Anda adalah bagian yang paling penting. Tidak, Bi Ijah. Setiap orang yang terlibat dalam proyek ini penting. Saya, Budi, Rizky, Fakhri, para pekerja, keluarga itu sendiri. Tapi Anda yang punya ide. Ide tidak ada artinya tanpa orang-orang yang berdedikasi untuk mewujudkannya. Dan sekarang kita akan melanjutkan. Kita masih punya 80 rumah untuk diserahkan. Dan setelah itu, kita akan memulai proyek berikutnya. Proyek berikutnya apa? Saya belum tahu. Tapi saya tahu, itu akan menjadi sesuatu yang akan membantu banyak orang. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Karena saya menemukan panggilan sejati saya dalam hidup, menggunakan sumber daya saya untuk menciptakan peluang bagi orang lain. Dan Budi menemukan panggilannya. Dia juga punya bakat alami untuk mengoordinasikan proyek sosial. Anda membentuk tim yang baik. Ya, kami membentuk dan bersama Rizky, Fakhri, dan yang lainnya, kami hampir tak terkalahkan. Dalam bulan-bulan berikutnya, 80 rumah lainnya diselesaikan dan diserahkan dalam kelompok 20, selalu dengan upacara khusus. Setiap penyerahan lebih mengharukan dari yang sebelumnya, karena komunitas yang menyambut keluarga baru semakin bersatu dan terstruktur. Pusat komunitas diresmikan dengan perpustakaan 2.000 buku yang disumbangkan oleh Ibu Ratna, ruang komputer dengan 10 komputer, dan 2 ruang untuk kursus pelatihan. Kebun komunitas diperluas dan mulai menghasilkan sayuran yang cukup untuk memasok semua keluarga, dengan kelebihan dijual di pasar mingguan yang menjadi daya tarik di wilayah itu. Fakhri menyelenggarakan lebih dari 15 kursus berbeda di pusat komunitas, dari pendidikan keuangan hingga kerajinan, komputer, dan penguatan sekolah untuk anak-anak. Rizky mengembangkan sistem pemeliharaan komunitas, di mana setiap keluarga berkontribusi beberapa jam bulanan untuk merawat area umum perumahan. Budi mengoordinasikan semuanya dengan efisiensi,
menyelesaikan masalah sebelum menjadi konflik, dan menjaga Ibu Ratna tetap mendapat informasi tentang setiap detail. Tetapi pencapaian terbesar adalah melihat bagaimana keluarga itu sendiri mengorganisir diri menjadi kelompok dukungan timbal balik, merawat anak-anak satu sama lain, saling membantu di saat-saat sulit, merayakan prestasi individu bersama. Setahun setelah dimulainya pembangunan perumahan, Harapan dianggap sebagai model perumahan sosial di seluruh provinsi. Kami menerima kunjungan dari kota-kota lain, lapor Fakhri selama rapat. Kunjungan jenis apa? Wali kota, sekretaris perumahan, pengusaha yang tertarik untuk mereplikasi model itu. Dan bagaimana pendapat Anda tentang itu? Saya pikir itu luar biasa, kata Rizky. Semakin banyak proyek seperti ini ada, semakin baik untuk semua orang. Saya setuju, kata Budi. Kita bahkan bisa menciptakan konsultasi untuk membantu kota-kota lain. Menarik. Ibu Ratna, bagaimana pendapat Anda? Saya berpendapat bahwa kita harus mengkonsolidasikan proyek kita sepenuhnya sebelum berpikir untuk ekspansi. Bagaimana begitu? Saya ingin mendampingi keluarga-keluarga ini setidaknya selama 2 tahun untuk memastikan bahwa komunitas benar-benar berkelanjutan. Masuk akal. Dan setelah itu, barulah kita bisa berpikir untuk mereplikasi model itu di tempat lain. Dengan tim yang sama, dengan sebagian dari tim yang sama dan mitra lokal baru di setiap wilayah. Itu akan luar biasa. Tapi mari kita santai. Pertama, mari kita pastikan bahwa eksperimen kita sukses sepenuhnya. Dan itu benar-benar sukses. 2 tahun setelah penyerahan pertama, Perumahan Harapan telah menjadi komunitas model. Anak-anak memiliki nilai terbaik di wilayah itu di sekolah. Orang dewasa telah mengembangkan bisnis kecil sendiri melalui kursus pelatihan. Tingkat tunggakan dalam pembayaran rumah hampir 0. Lebih penting lagi, keluarga telah menciptakan ikatan yang begitu kuat sehingga perumahan berfungsi sebagai keluarga besar yang diperluas. Kita berhasil, kata Ibu Ratna, selama rapat peringatan. Kita berhasil apa persisnya? Kita membuktikan bahwa perumahan sosial berkualitas itu mungkin dan berkelanjutan, dan kita membuktikan bahwa komunitas dibangun bersama dengan rumah. Tepat sekali, Rizky. Tidak cukup hanya memberi perumahan, Anda harus memberi kepemilikan. Dan sekarang kita akan memperluas modelnya. Kemana? Ke 3 kota yang sudah menghubungi kita. 1 di zona metropolitan, 1 di pedalaman, dan 1 di wilayah pesisir. 3 proyek simultan, 3 proyek terkoordinasi, tetapi disesuaikan dengan kekhasan setiap wilayah. Itu akan menjadi tantangan besar. Tetapi kita punya tim dan pengalaman yang diperlukan. Dan sumber daya. Sumber daya juga. Perusahaan konstruksi tumbuh begitu banyak dengan proyek kita sehingga kita punya kapasitas investasi untuk 3 proyek baru itu. Luar biasa bagaimana semuanya berlipat ganda. Begitulah cara kerjanya ketika yang benar dilakukan. Semuanya berlipat ganda. Pada saat itu, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Ibu Ratna yang telah melakukan latihan fisioterapi dengan lebih intensif sejak beberapa bulan yang lalu, berhasil menggerakkan jari-jari tangan kanannya sedikit. Budi, Rizky, datang dan lihat. Apa yang terjadi, Ibu Ratna? Lihat tangan saya. Saya berhasil menekuk jari telunjuk sedikit. Ya Tuhan, seru Budi. Bagaimana mungkin? Tanya Rizky. Dokter bilang bahwa kadang-kadang kesejahteraan emosional dapat membalikkan sebagian kerusakan neurologis. Sungguh? Tubuh dan pikiran lebih terhubung daripada yang kita bayangkan. Dan apakah itu berarti? Itu berarti bahwa mungkin saya bisa memulihkan beberapa gerakan dengan terapi fisik intensif. Ibu Ratna, itu fantastis. Ya, tapi bahkan jika saya tidak memulihkan apapun lagi, saya sudah merasa sepenuhnya terwujud. Mengapa? Karena saya menemukan bahwa saya bisa berguna dan bahagia terlepas dari keterbatasan fisik saya. Anda selalu berguna, tapi saya tidak tahu. Kalian membantu saya menemukan kembali nilai saya. Kami hanya menunjukkan apa yang sudah ada di sana. Dan itu membuat semua perbedaan. Mulai hari itu, Ibu Ratna berdedikasi intensif pada terapi fisik. Secara bertahap berhasil memulihkan beberapa gerakan dasar tangan. Ia tidak pernah sepenuhnya memulihkan mobilitas. Tetapi ia mendapatkan otonomi yang cukup untuk menggunakan komputer yang dimodifikasi dan bahkan mengendarai mobil khusus. Saya ingin mengunjungi secara pribadi semua proyek kita berikutnya, ia mengumumkan. Anda yakin? Sangat yakin. Sekarang saya bisa bergerak sedikit lebih baik, saya ingin hadir di setiap tahap. Itu akan mendebarkan. Itu akan menjadi perwujudan lengkap dari apa yang selalu saya impikan untuk lakukan dalam hidup.
2 tahun kemudian, 3 perumahan baru itu sudah siap. Total lebih dari 300 keluarga penerima manfaat. Modelnya telah disempurnakan. Selain rumah, setiap perumahan punya sekolah sendiri, pos kesehatan, pusat olahraga, dan bahkan bisnis kecil komunitas. Kami berhasil menciptakan model pembangunan sosial yang berkelanjutan, kata Fakhri, selama presentasi untuk investor yang tertarik. 400 keluarga, lebih dari 1.000 orang berdampak langsung, dan ratusan pekerjaan yang dihasilkan oleh proyek, belum termasuk anak muda yang mendapat beasiswa akademik melalui program kita. Sudah berapa banyak sampai sekarang? Tanya seorang investor. 732 anak muda, jawab Fakhri dengan bangga. Dan tingkat keberhasilannya? 91% lulus dalam jangka waktu yang ditentukan, mengesankan. Dan ada lagi. Banyak yang kembali sebagai sukarelawan untuk membantu anak muda lain, seperti Fakhri yang mengelola program pendidikan, tepat sekali. Dan seperti Rizky, yang dulunya penerima beasiswa, dan hari ini adalah salah satu mitra perusahaan konstruksi. Dan koordinator umum, Budi, juga berasal dari keluarga yang secara tidak langsung mendapat manfaat dari proyek perumahan Ibu Ratna. Jadi Anda menciptakan lingkaran kebajikan. Ya, orang yang dibantu menjadi orang yang membantu dan hasil keuangannya. Perusahaan konstruksi tumbuh 400% dalam 5 tahun. 400%? Begitulah. Kami menemukan bahwa melakukan hal-hal dengan baik dan dengan tujuan sosial menarik lebih banyak klien dan mitra. Luar biasa. Dan kita baru saja memulai. Bagaimana begitu? Kami punya proposal untuk memperluas model itu ke provinsi lain. Anda akan menerimanya, tergantung kondisinya. Ya, kondisi apa? Bahwa setiap proyek mempertahankan standar kualitas dan komitmen sosial yang sama, tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Pada saat itu, Ibu Ratna yang mengikuti rapat membuat intervensi penting. Bapak-bapak, saya ingin memperjelas sesuatu. Tentu, Ibu Ratna. Proyek kami bukan hanya bisnis, itu adalah misi hidup. Kami mengerti itu. Kalau begitu, Anda mengerti bahwa kami tidak akan pernah menyerah pada kualitas atau komitmen sosial demi keuntungan. Dan jika itu membatasi ekspansi, kami lebih suka tumbuh perlahan dan melakukannya dengan baik, daripada tumbuh cepat dan melakukannya dengan buruk. Meskipun itu berarti hasil keuangan yang lebih rendah. Hasil yang paling penting bagi kami, bukanlah keuangan. Apa kalau begitu? Melihat keluarga mewujudkan impian rumah sendiri, melihat anak muda lulus dan membangun karier, melihat komunitas berkembang dengan martabat. Itu tidak membayar tagihan. Anda salah. Itu membayar tagihan dan juga memberi tujuan hidup. Bagaimana begitu? Perusahaan dengan tujuan menarik profesional terbaik, mitra terbaik, klien terbaik, dan itu menghasilkan keuntungan. Menghasilkan banyak keuntungan, tetapi keuntungan yang berkelanjutan, berdasarkan nilai real yang diciptakan untuk masyarakat. Para investor terkesan dengan kejelasan tujuan Ibu Ratna. Ibu Ratna, kami ingin membuat proposal. Kami mendengarkan. Kami ingin menciptakan dana investasi khusus untuk mereplikasi model Anda di seluruh negeri. Dengan kondisi apa? Anda akan mempertahankan kendali penuh atas standar kualitas dan tujuan sosial. Dan hasil keuangan akan dibagi setengah-setengah. Setengah untuk investor, setengah untuk diinvestasikan kembali dalam proyek sosial baru. Ibu Ratna, Budi, Rizky, dan Fakhri saling bertukar pandang penuh minat. Berapa banyak proyek yang diproyeksikan? 50 perumahan dalam 5 tahun. 50 perumahan. Tepat sekali, 5.000 keluarga penerima manfaat. Dan program pendidikan juga akan diperluas secara proporsional. Kita berbicara tentang berapa banyak anak muda dengan beasiswa. Sekitar 10.000 anak muda dalam 5 tahun. Kelompok itu terdiam beberapa menit, mencerna besarnya proposal itu. Kami perlu membahasnya secara internal, kata Ibu Ratna. Tentu. Berapa lama Anda butuh waktu? Seminggu. Sempurna. Kami menunggu jawaban Anda. Malam itu, Ibu Ratna mengumpulkan seluruh tim di rumahnya untuk diskusi mendalam tentang masa depan. Tim, kita telah mencapai momen krusial. Bagaimana begitu? Kita bisa terus tumbuh secara organik sesuai kecepatan kita, mempertahankan kendali penuh, atau kita bisa berakselerasi secara drastis, berdampak pada lebih banyak orang, tetapi mengambil risiko yang lebih besar. Risiko jenis apa? Risiko kehilangan kendali kualitas dengan pertumbuhan yang dipercepat. Risiko orang lain mengambil keputusan yang tidak kita setujui. Risiko tujuan sosial dicairkan demi efisiensi. Tapi kita juga punya peluang. Apa? 5.000 keluarga penerima manfaat alih-alih ratusan.
10.000 anak muda dengan akses ke pendidikan tinggi, ribuan pekerjaan yang dihasilkan, dan kemungkinan menciptakan model pembangunan sosial nasional. Diskusi berlangsung berjam-jam dengan argumen yang dipertimbangkan dari semua sisi. Pada akhirnya, kata Ibu Ratna, keputusannya adalah apakah kita ingin menjadi kisah sukses lokal atau gerakan nasional? Dan apa preferensi Anda, Ibu Ratna? Tanya Budi. Preferensi pribadi saya adalah melanjutkan kecepatan saat ini, mempertahankan kendali absolut. Tapi kita tidak melakukan ini untuk kita melakukannya untuk orang-orang yang butuh bantuan. Dan dari perspektif itu, semakin banyak orang yang bisa kita bantu, semakin baik. Bahkan mengambil risiko, kita bisa meminimalkan risiko dengan perencanaan yang cermat. Bagaimana? Menciptakan protokol kualitas yang kaku yang tidak bisa diubah, mempertahankan tim lokal yang dilatih oleh kita di setiap wilayah, melakukan audit rutin semua proyek, dan menetapkan bahwa setiap penyimpangan dari standar akan mengakibatkan pembatalan proyek. Anda pikir itu akan berhasil? Jika kita ketat, ya, kalau begitu, mari kita coba. Ayo, keputusan itu bulat. Mereka akan menerima proposal itu. Tetapi dengan syarat yang sangat jelas tentang kendali kualitas dan tujuan sosial. Seminggu kemudian, mereka menandatangani perjanjian untuk proyek perumahan sosial swasta terbesar dalam sejarah negara itu. Anda siap untuk mengubah Indonesia? Tanya perwakilan investor. Kami siap untuk mencobanya, jawab Ibu Ratna. Dan jika berhasil, kita akan menunjukkan bahwa mungkin untuk menggabungkan keuntungan dengan tanggung jawab sosial dalam skala besar. Dan jika tidak berhasil, maka setidaknya kita telah mencoba membuat perbedaan. Dengan sikap itu, saya yakin itu akan berhasil. Kami juga. Dan begitulah fase paling ambisius dari perjalanan Ibu Ratna dan timnya dimulai. Dalam 5 tahun berikutnya, mereka secara pribadi mengawasi pembangunan 50 perumahan di 20 provinsi berbeda. Setiap proyek mempertahankan standar kualitas dan komitmen sosial yang ditetapkan dalam Perumahan Harapan Pertama. Lebih dari 5.000 keluarga mewujudkan impian rumah sendiri. 10.600 anak muda mendapat beasiswa akademik. 20.000 pekerjaan langsung dihasilkan selama konstruksi. 100 pusat komunitas diciptakan. Tetapi yang paling penting, model itu membuktikan secara definitif bahwa perumahan sosial berkualitas tidak hanya mungkin, tetapi sangat menguntungkan ketika dilakukan dengan kompetensi dan tujuan. Kita berhasil, kata Ibu Ratna, selama upacara penyerahan perumahan terakhir program. Kita berhasil apa persisnya? Membuktikan bahwa dunia lain itu mungkin. Dunia lain bagaimana? Dunia di mana perusahaan bisa menguntungkan dan bertanggung jawab sosial pada saat yang sama. Dunia di mana orang dari kelas sosial yang berbeda bisa bekerja bersama untuk tujuan bersama. Dunia di mana setiap orang bisa menemukan potensi maksimum mereka jika mereka punya peluang yang sesuai. Dunia di mana perumahan yang layak adalah hak, bukan keistimewaan. Dan dunia di mana kesuksesan individu berlipat ganda menjadi kesuksesan kolektif. Pada saat itu, Budi membuat observasi yang mengharukan semua orang. Ibu Ratna, ketika saya datang ke rumah Anda 7 tahun lalu, saya hanya kurir yang putus asa mencari pekerjaan. Dan hari ini saya koordinator nasional program yang mengubah hidup ribuan orang. Anda juga berubah, Budi. Saya berubah karena Anda percaya pada potensi saya ketika saya sendiri tidak percaya. Dan itulah yang kita lakukan pada semua orang. Kita menunjukkan potensi yang dimiliki setiap orang. Tepat sekali. Dan hasilnya ada di sini. Mereka mengamati di sekitar mereka, ratusan keluarga merayakan penyerahan rumah baru mereka. Anak-anak bermain di taman komunitas, dewasa muda yang telah lulus dengan beasiswa akademik, kembali sebagai sukarelawan. Anda tahu, bagian terbaik dari semua ini? Tanya Ibu Ratna. Apa? Ini tidak akan berhenti di sini. Bagaimana begitu? Banyak dari orang-orang yang kita bantu ini akan membantu orang lain di masa depan. Lingkaran kebaikan akan terus meluas selamanya. Selamanya, dan itu benar-benar selamanya. Bertahun-tahun kemudian, ketika Ibu Ratna telah menjadi referensi nasional dalam perumahan sosial, ia menerima surat yang sangat menyentuhnya. Itu dari salah satu gadis pertama Perumahan Harapan, sekarang lulus di bidang arsitektur, Ibu Ratna. Apakah Anda ingat saya? Saya Melati, yang tinggal di rumah 47 Perumahan Pertama. Hari ini, saya lulus di bidang arsitektur. Dan saya ingin mendedikasikan karier saya untuk menciptakan proyek perumahan untuk keluarga yang membutuhkan.
terinspirasi oleh contoh Anda. Terima kasih telah mengubah hidup saya dan seluruh keluarga saya. Sekarang giliran saya untuk mengubah hidup orang lain. Selesai, kata Ibu Ratna kepada Budi, menunjukkan surat itu. Misi telah selesai. Bagaimana begitu? Benih telah ditanam di generasi berikutnya. Pekerjaan akan berlanjut bahkan ketika kita tidak lagi di sini. Dan itu membuat Anda bahagia. Itu memberi saya kedamaian. Saya menemukan apa tujuan hidup saya. Dan saya berhasil mewujudkannya sepenuhnya. Apa tujuan Anda? Menggunakan sumber daya dan kemampuan saya untuk memberi peluang bagi orang lain untuk menemukan potensi mereka sendiri. Dan Anda berhasil. Saya berhasil. Dan Anda tahu apa rahasianya? Apa? Memahami bahwa tidak ada yang melakukan apapun sendirian. Saya butuh Anda, Rizky Fakhri Biijah, ribuan orang untuk mewujudkan impian ini. Dan kami butuh Anda untuk menemukan bahwa kami bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tepat sekali. Itu adalah konstruksi kolektif. Dan sekarang kita akan melanjutkan. Selalu ada lebih banyak orang yang butuh peluang. Selalu. Dan akan selalu ada orang yang bersedia membantu seperti Anda dan seperti Anda pada kami, seperti kita semua pada satu sama lain. Pada saat itu, duduk di teras tempat mereka pertama kali berbincang 7 tahun sebelumnya, Ibu Ratna dan Budi merenungkan tidak hanya Taman Terawat Kediaman Wijaya, tetapi seluruh transformasi yang telah mereka promosikan dalam hidup mereka sendiri dan dalam hidup ribuan orang lain. Budi, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Tentu. Anda menyesal meninggalkan pekerjaan kurir makanan untuk bekerja dengan saya? Tidak pernah. Itu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Mengapa? Karena saya menemukan bahwa saya bisa menjadi lebih dari yang saya bayangkan dan saya membantu orang lain menemukan itu juga. Dan jika saya mengatakan kepada Anda bahwa Anda adalah orang yang paling membantu saya di sepanjang jalan ini, saya akan mengatakan bahwa Anda membantu saya juga. Bagaimana? Anda memberi saya kesempatan ketika tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Anda percaya pada saya ketika saya sendiri tidak percaya. Anda mengajari saya bahwa saya bisa membuat perbedaan di dunia. Dan Anda mengajari saya bahwa keterbatasan fisik saya tidak membatasi saya sebagai pribadi. Kita saling melengkapi. Ya, dan bersama dengan yang lain, kita menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa diciptakan oleh salah satu dari kita sendirian. Apa persisnya yang kita ciptakan, Ibu Ratna? Kita menciptakan harapan. Harapan? Ya, harapan bahwa dunia yang lebih baik itu mungkin. Harapan bahwa setiap orang punya nilai dan potensi. Harapan bahwa masalah sosial bisa diselesaikan ketika orang bersatu dengan tujuan bersama. Dan harapan itu akan bertahan? Itu akan bertahan selama ada orang yang bersedia percaya pada satu sama lain dan bekerja bersama. Kalau begitu, itu akan bertahan selamanya. Itu akan bertahan selamanya. Tamat. Ini adalah cerita fiktif yang dibuat untuk menyentuh hati kita. Sekarang ceritakan kepada kami, bagaimana pendapat Anda? Apakah menurut Anda Ibu Ratna dan Budi mengambil keputusan yang benar? Apakah kami berhasil menyampaikan pesan bahwa setiap orang punya potensi ketika diberi peluang? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa berlangganan saluran ini untuk kisah yang lebih mengharukan.